Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Ye Fen mendapat serangan diam-diam yang sangat mematikan dari para pembunuh yang berasal dari dunia manusia. Ye Fen juga bertemu dengan seorang tua yang kemampuannya tidak terukur yang akhirnya ikut dalam rombongan mereka. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Nambung. Angin gunung yang dingin bertiup, mengayunkan pepohonan dan menghamburkan dedaunan. Setelah pertempuran besar, pegunungan tak berujung berada dalam kondisi sunyi. Generasi muda, terlepas dari apakah itu para suci atau para suci, semua merasakan hawa dingin di hati mereka. Kehebatan pertempuran dari tubuh suci membuat semua orang sangat waspada. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul. Niat membunuh itu menusuk tulang. Bayangan samar tiba-tiba muncul di samping Ye Fen. Pedang besi menembus udara menuju dada Ye Fen. Itu terlalu cepat dan terlalu mendadak. Mata semua orang mengerut. Banyak dari mereka bertanya pada diri sendiri apakah mereka berada di posisi Ye Fen. Mereka tidak akan bisa mengelak dan pasti akan mati. Dentang, tinju emas Ye Fen menghantam ujung pedang. Namun, luka mengerikan masih terjadi di dadanya, dan darah emas mengalir keluar. Dentang, cahaya dingin melintas di tanah. Sosok lain terbang, jubah putihnya berkibar tertiup angin seperti makhluk surgawi. Itu terlalu cepat, dan tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Seorang wanita berjubah putih bergabung dengan pedangnya dan menyerbu ke depan, pedangnya mengarah langsung ke kepala Ye Fen. Tidak ada cara untuk mengelak. Segalanya terjadi begitu tiba-tiba dan cepat sehingga seolah-olah muncul begitu saja. Tepi pedang yang tak tertandingi, hijau tua seperti air, menelan dan memuntahkan cahaya pedang, mengarah langsung ke kepala Ye Fen. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Ini adalah serangan yang fatal. Tidak ada yang menyangka bahwa perubahan seperti itu akan terjadi tepat setelah pertarungan antara Ye Fen dan Raja Peng kecil berakhir. Orang tersebut memiliki metode yang luar biasa dan muncul entah dari mana. Semua orang merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Siapa yang bisa lolos dari pembunuhan seperti itu? Tidak ada yang tahu bagaimana dia muncul, tapi ujung pedang sudah ada di depan kepalanya. Itu tajam dan kejam, fokus pada pembunuhan dalam satu serangan. Jika terkena, tubuh dan jiwa akan hancur. Tidak ada cara untuk bertahan hidup. Anjing hitam besar itu mengaum seperti naga ganas, menyebabkan gunung-gunung bergetar dan banyak tanaman tumbang. Namun, betapapun mengerikannya aumannya, hal itu tidak mampu menyelesaikan bencana yang akan terjadi. "Kakak," teriak Nan kecil. Dia tidak menonton pertarungan tadi karena terlalu berdarah. Li Heishui menunggu sampai pertempuran berakhir sebelum membawanya keluar. Namun, gadis kecil itu kebetulan melihat pemandangan ini dan langsung berteriak. Pakaian putih berkibar, cahaya pedang yang tak tertandingi menelan dan meludah, memotong seikat rambut Ye Fen, hampir mencapai tengkoraknya. Pada saat kritis ini, tubuh Ye Fen membungkuk, berubah menjadi jejak berbentuk naga, menjadi garis pemisah yin dan yang dari diagram surgawi Tai Chi. Ini adalah jejak Dao Agung. Namun, ini tidak cukup. Meski dia berhasil menembus batas kecepatan, dia tetap tidak bisa menghindari pedang yang menusuk tengkoraknya. Ujung pedang telah menyentuh kulit dan tulangnya. Desir. Gerak kaki orang tua gila itu juga berevolusi, menjadi bagian dari jejak berbentuk naga, membantunya terbang menjauh. Darah emas menetes, dan rambutnya terpotong. Ye Fen masih tidak bisa menghindari pedang ini. Itu sudah menembus, hendak menembus tengkoraknya. Waktu seolah membeku. Semua orang menahan napas dan membuka mata lebar-lebar, memperhatikan dengan ama. Fisik tubuh suci sangat kuat. Dia mengalahkan Raja Peng kecil yang sombong, tapi apakah dia akan dibunuh di sini? Semua orang merasa sulit untuk tenang. Pembunuhan semacam ini terlalu mengerikan. Sulit bagi siapapun untuk menghindarinya. Dao pembunuhan yang tak tertandingi benar-benar merupakan teknik pembunuhan surgawi. Waktu sepertinya telah berhenti. Jalan, Dao, yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak Ye Fen. Bagaimana dia bisa memecahkannya? Apakah dia benar-benar akan mati? Mungkin, mengaktifkan rahasia segalanya dapat meningkatkan kecepatannya berkali-kali lipat dan membuatnya terhindar dari malapetaka. Namun, itu membutuhkan waktu, dan dia tidak punya cara untuk menggunakannya. Pada saat ini, serangkaian gambaran terlintas di benaknya. Tiba-tiba, sebuah seni suci muncul di benaknya. Itu adalah warisan dari dunia langit. Itu melesat melintasi langit seperti komet, melintasi jantungnya dan menerangi pikirannya. Seni surgawi ilusi. Mewujud dalam ketiadaan dan membunuh tanpa jejak adalah teknik rahasia pengadilan surgawi. Ye Fen hanya memperoleh warisan pengadilan surgawi dalam waktu singkat. Meskipun dia telah memahaminya sebelumnya, dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Pada saat ini, dengan kilatan inspirasi, dia tidak punya pilihan lain selain mengaktifkannya. Suara mendesing. Hampir dalam sekejap, tubuhnya menjadi buram dan menghilang di udara, seolah-olah dia sudah tidak ada lagi.
Keterampilan surgawi dari dunia langit dan tubuh Tao berbentuk naganya berevolusi pada saat yang bersamaan. Seperti cahaya yang bergerak, dia melewati ketiadaan dan mencapai kecepatan ekstrim. Tubuhnya sangat buram saat ia berjalan antara kehampaan dan kenyataan. Pedang yang tiada taranya menembus bayangan buram. Tetesan darah emas memercik, tapi tidak bisa menembusnya. Saat ini, keadaan Ye Fen sangat aneh. Dia berada di antara yang nyata dan yang hampa. Ini adalah evolusi dari keterampilan surgawi dari pengadilan surgawi, dan telah menjadi satu dengan tubuh Tao yang berbentuk naga. Pada saat yang genting ini, dia menggabungkan beberapa jenis keterampilan surgawi dengan tubuh Tao-nya dan menggunakan metode yang tak terbayangkan untuk membalikkan keadaan dan menghindari kematian. Pedang yang tiada taranya menusuk kepalanya, tapi rasanya tidak seperti mengenai dirinya. Rasanya seperti menembus bayangan, dan tidak menembusnya. Suara mendesing. Ye Fen menerobos dan terwujud dari keadaan kehampaan tidak jauh dari sana. Dia lolos dari kematian, tapi kepalanya masih terluka. Ada luka di bagian atas kepalanya yang hampir menembus tengkoraknya. Darah emas mengalir dari kepalanya dan membuat rambutnya menjadi helaian. Dia hanya berjarak sehelai rambut dari kematian. Di dunia ini, kepala adalah kelemahan terbesar. Setelah dicincang, tubuh dan jiwa akan hancur. Semua orang tersentak. Mereka tidak menyangka Ye Fen menjadi begitu luar biasa. Dia berhasil menghindari serangan fatal dan memecah kebuntuan. Ye Fen tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung menyerang dengan pedang roh surgawi emas hitam dengan pola naga. Dia belum pernah menderita kerugian sebesar ini sejak berkultivasi. Kepalanya hampir dipenggal. Saat ini, dia tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk mengetahui siapa mereka. Mereka berasal dari dunia manusia. Pria berjubah abu-abu dan wanita berjubah putih diselimuti kabut. Mereka belum terlalu tua, dan mereka seperti hantu dari neraka. Tidak ada kekuatan surgawi yang bisa dirasakan dari mereka. Dunia manusia bertugas membunuh dan menggunakannya untuk memahami Dao besar. Tujuan utama mereka adalah untuk melatih diri mereka sendiri, dan mereka tidak akan lebih kuat dari target mereka. Membunuh. Ye Fen mengacungkan pedang suci dan menyerbu. Pada saat ini, niat membunuhnya bahkan lebih kuat daripada orang-orang di dunia fana. Pihak lain benar-benar menyerangnya. Jika bukan karena reaksi cepatnya tadi, dia pasti sudah lama mati. Percikan terbang ke segala arah saat pancaran pedang melesat ke langit. Pria berjubah abu-abu itu terbang mundur. Di saat yang sama, wanita berjubah putih itu juga menghilang seperti kepulan asap. Mereka mundur jauh setelah penyergapan mereka gagal. Mereka tidak berhenti dan mundur dengan tegas. Kamu ingin pergi? Tidak semudah itu. Ye Fen seperti dewa kematian. Rambutnya berlumuran darah emas, dan matanya seperti kilat dingin. Dia mengejar mereka dengan pedang suci sepanjang 10 meter di tangannya. Saat ini, semua orang kaget karena tidak bisa lagi melihat pria berjubah abu-abu dan wanita berjubah putih. Sosok mereka telah menghilang. Namun, sepertinya Ye Fen punya pikirannya sendiri. Kemanapun pedang panjangnya mengarah, ujungnya akan terlihat. Jelas sekali bahwa dia telah mengunci dua ahli dunia manusia. Di mana mereka? Bagaimana dia bisa melihatnya? Mengapa kita tidak bisa menemukannya? Banyak orang berteriak ketakutan ketika tubuh mereka menjadi dingin. Jika mereka dibunuh oleh orang seperti ini, bagaimana mereka bisa menghindarinya? Pada saat ini, hanya anak suci Yao Guang, fisik raja surgawi dari klan Ji, orang suci Danau Giok, dan beberapa orang lainnya yang masih bisa terlihat. Mereka menatap tanpa berkedip. Indra spiritual Ye Fen dapat merasakan lintasan kedua ahli tersebut. Terlebih lagi, dia telah membuka mata dewanya, sehingga dia bisa melihat semuanya. Dia mengunci pria berjubah abu-abu dan wanita berjubah putih. Ye Fen mengacungkan pedang suci sepanjang 10 meter. Itu menekan seperti gunung hitam. Kekuatannya sangat ganas, dan kekosongan itu runtuh. Ini adalah pedang berat yang tiada bandingannya. Pria berjubah abu-abu terpaksa melawan. Dia mengacungkan pedang darah di tangannya dan menebas pedang suci sepanjang 10 meter itu. Suaranya seolah menembus logam dan membelah batu. Tangisan pedang mengguncang langit. Dia terbang mundur di tempat, tidak mampu menahan kekuatan tirani dari tubuh dewa. Tekanan seperti gunung itu membuat lengannya mati rasa. Pria berjubah abu-abu bersembunyi di kehampaan. Tubuhnya hampir menghilang, dan kecepatannya menjadi lebih cepat. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia melarikan diri. Sebagai benih dunia manusia, dia mengerti kapan harus menyerah. Penyergapannya gagal, jadi dia harus mundur. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menahan kobaran api tubuh suci kuno. Menghindari keunggulannya adalah rencana terbaik. Namun, Ye Fen hampir dibunuh. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Dia berteriak, "Kamu masih ingin pergi?" Dia menggunakan gerak kaki orang tua gila itu dan menyusulnya dalam sekejap. Mata dewanya dapat melihat menembus kehampaan, jadi tidak ada cara untuk bersembunyi darinya. Pedang suci hitam di tangannya menjadi panjang ratusan meter. Mengayun ke bawah seperti gunung hitam, menyebabkan kubah langit meledak dan retak. Pupil mata pria berjubah abu-abu itu mengerut.
Dia tidak punya pilihan selain menolak. Dia benar-benar tidak ingin menghadapi kekuatan kasar yang tak tertandingi dari tubuh dewa, karena itu bahkan lebih menakutkan daripada naga Peng. Pedang darah di tangannya yang terjalin dengan hukum yang tidak lengkap segera retak. Sementara itu, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya saat dia terlempar. Dunia manusia, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Ye Fen meraung. Dia mengacungkan pedang suci hitam dan menebasnya sekali lagi. Di langit di atas pegunungan tak berujung, semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Dinasti pembunuh dewa kuno, dunia manusia telah muncul lagi? Meskipun banyak orang tahu bahwa mereka selalu ada tetapi tidak menonjolkan diri, masih mengejutkan mendengar bahwa dunia manusia ingin membunuh tubuh dewa. Di dunia sekarang ini, hanya warisan kuno yang memiliki cara untuk menghubungi dunia manusia. Ini benar-benar menggugah pikiran. Setelah mengetahui bahwa itu adalah sosok yang menakutkan di dunia manusia, semua orang memahami bahwa pria berjubah abu-abu dan wanita berjubah putih adalah benih dari dinasti pembunuh dewa. Persaingan di dunia manusia sangatlah kejam. Tidak banyak benih di generasi muda. Hanya mereka yang memiliki metode hebat yang dapat memperoleh status seperti ini. Tapi sekarang, benih dinasti pembunuh dewa dikejar oleh tubuh dewa. Ini sungguh mengejutkan. Siapa pembunuhnya? Pedang suci hitam Ye Fen terayun ke bawah lagi, membelah gunung menjadi dua. Pedang sepanjang 300 jang melesat melintasi langit. Pagoda kuno yang dipanggil oleh pria berjubah abu-abu itu hancur berkeping-keping di tempat. Dia memuntahkan darah lagi dan melarikan diri untuk hidupnya. Kamu ingin membunuhku? Hari ini, aku akan memastikan kamu tidak memiliki jalan menuju surga dan tidak ada pintu ke neraka. Lalu bagaimana jika itu adalah dunia manusia? Darah emas mengalir dari sela-sela rambut Ye Fen dan menetes ke wajahnya, membuatnya tampak seperti dewa pendendam yang telah membuka belenggunya. Dia sangat kuat. Giginya yang seputih salju berkedip-kedip dengan cahaya dingin saat dia terbang di udara. Pedang suci hitam itu menembus semua yang dilewatinya. Kekuatan surgawi Ye Fen tak tertandingi. Api emas berkobar di sekujur tubuhnya. Rambut hitamnya menari-nari dengan kacau dan matanya dalam. Dia mengangkat pedang suci dan terus mengayunkannya ke bawah. Dunia ini dihancurkan sepenuhnya olehnya dan terus-menerus runtuh. Dia mengayunkan pedangnya 49 kali berturut-turut dan menghancurkan total 49 gunung. Setiap kali pedang hitam itu jatuh, rasanya seperti gunung iblis hitam yang menekan, menghancurkan pria berjubah abu-abu itu hingga dia memuntahkan darah lagi dan lagi. Semua harta magis dan senjatanya hancur berkeping-keping. Kemudian, lengannya patah dan berubah menjadi kabut berdarah. Belakangan, tubuhnya mulai retak. Ketika pedang ke-49 turun, dia langsung dihancurkan menjadi pasta berdarah oleh pedang hitam sepanjang 100 jang di tangan Ye Fen, benar-benar kehilangan nyawanya. Tubuh suci itu terlalu ganas, membunuh orang-orang dari istana dewa pembunuh kuno. Ini sangat mendominasi. Semua orang tercengang. Pengadilan surgawi pembunuh kuno hampir tidak pernah gagal, dan pembunuhan bahkan lebih jarang terjadi. Namun, pemandangan seperti ini terjadi di depan mata mereka. Semua orang sangat khawatir. Tubuh suci kuno ini terlalu mendominasi, sangat kuat, membunuh semua orang di dunia manusia. Saat semua orang dalam keadaan linglung, pemandangan menakjubkan muncul. 7 garis pelangi surgawi muncul dari udara tipis, semuanya mengarah ke tengah, Ye Fen. Cahaya dingin menerangi bumi yang besar. Niat membunuh yang luar biasa meletus. 7 ahli hebat melepaskan niat membunuh yang mengejutkan, membuat puluhan ribu pohon di pegunungan tumbang. Daun-daun patah yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, dan puluhan ribu binatang tergeletak di tanah, gemetar. Udaranya sangat dingin menusuk tulang, seolah musim dingin telah tiba. Angin utara bersiul. Pada saat ini, tanaman layu, semua makhluk hidup musnah, dan gunung-gunung pun layu. Surga terbang abadi. Itu adalah pembunuhan luar biasa lainnya, tapi yang berbeda adalah kali ini, ada 7 orang, dan bukan wanita berpakaian putih saja yang melakukannya. Pengadilan dewa pembunuh kuno memang menakutkan, melakukan pembunuhan seperti ini. Benih apapun yang terbunuh akan langsung memperlihatkan taring ganas mereka, membunuh dengan satu serangan. Di dunia manusia, mereka terutama mempertajam murid-murid mereka sendiri. Benih itu jelas tidak disukai, dan ditinggalkan begitu saja. 7 ahli di dunia manusia menampilkan surga terbang abadi pada saat yang sama, muncul dari udara untuk menyerang Ye Fen. Situasinya sangat mengerikan. Ketika wanita berpakaian putih itu sendirian, dia melukainya dengan teknik pembunuhan surgawi ini, hampir menembus kepalanya. Darah emas masih menetes dari sana. Bisa dibayangkan situasi berbahaya seperti apa yang dihadapi Ye Fen saat ini. Ini adalah situasi di mana dia pasti akan mati. Semua orang percaya bahwa Ye Fen tidak akan mampu bertahan. Itu sangat mendadak, jadi bagaimana dia bisa bertahan melawannya? Ini adalah situasi pembunuhan yang 7 kali lebih besar dari sebelumnya. Ye Fen tidak panik, dan senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Dia tidak merasa takut, karena ketika dia membuka mata dewanya, dia telah melihat ke 7 orang itu,
dan dia telah melakukan persiapan yang cukup. Tubuhnya berubah, hampir berubah menjadi naga sungguhan. Dia mengembangkan jejak Tai Chi Divine Diagram, membentuk kurva berbentuk naga. Mata Dewa Ye Fen telah lama terbuka, dan dia telah meramalkan situasi pembunuhan. Saat ini, dia menyerang tanpa ampun. Tubuhnya yang bungkuk menjadi jejak dari jalan besar. Dia segera menembus salah satu peri. Darah berceceran di mana-mana, dan darah segar muncrat. Tidak ada yang lebih menakutkan dari tubuhnya saat ini. Dia secara akurat menghitung lintasan setiap orang, dan dia menjadi jejak nyata dari jalan besar tersebut. Weng! Keenam pedang itu bergetar pada saat yang sama, dan pancaran cahaya surgawi memancar ke langit. Aura keenam peri menjadi beberapa kali lebih kuat, dan mereka menunjuk ke arah tengah. Dunia manusia memiliki warisan yang panjang. Puluhan ribu tahun yang lalu, bahkan Tanah Suci pun sangat takut terhadap mereka, dan mereka tidak berani memprovokasi mereka. Prestise mereka yang luar biasa terlihat jelas. Dinasti pembunuh dewa kuno seperti itu secara alami memiliki metode yang menantang surga. Keenam peri bekerja sama, memanfaatkan energi jalur besar. Keenam pedang itu seperti pelangi, membentuk 6 diagram Dao. Mereka memancarkan aura pembunuh yang tak terbatas saat mereka maju ke depan. Namun, Ye Fen terlalu cepat. Teknik Battle Saint disublimasikan, dan menjadi satu dengan jejak berbentuk naga. Kurva semacam ini berevolusi menjadi buah Dao tertinggi. Dia bergegas melewatinya, menghindari diagram Dao yang menekannya. Tubuhnya menjadi senjata yang paling menakutkan, dan lengkungan berbentuk naga membelah orang kedua. Darah berkedip-kedip, dan kabut memenuhi udara. Pakar ini meninggal, tubuh dan jiwanya hancur. Suara mendesing. Pedang di tangan 5 orang yang tersisa bergetar pada saat yang sama, dan diagram Dao berevolusi menjadi 5 elemen, membentuk diagram pembunuhan misterius dan tak terduga yang menutupi langit. Ye Fen tidak takut, karena dia sangat percaya diri. Dia telah menguasai warisan dari dunia langit, dan dia mampu menerobos situasi berbahaya ini. Jejak berbentuk naga yang dibentuk oleh teknik Battle Saint bahkan bisa menembus seni suci pembantaian iblis surgawi, sehingga dia bisa berdiri dengan bangga. Sekarang dia memahami situasi pembunuhan, rasa takutnya menjadi berkurang. Ye Fen membelah pembunuh ketiga. Kurva berbentuk naga tidak bisa dihancurkan, dan jejak jalur evolusi tidak bisa dihentikan. Dia bergegas melewatinya, dan orang itu berubah menjadi kabut berdarah. Semua penonton terkejut. Ini adalah orang-orang dari dinasti pembunuh dewa kuno, dan Ye Fen benar-benar bisa membunuh mereka begitu saja. Hati Ye Fen tenang, dan dia tidak merasa takut. Biarpun mereka ahli dunia manusia, lalu kenapa? Karena mereka datang untuk membunuhnya, mereka akan tetap mati. Dia merenung dalam hatinya bahwa dia harus memahami warisan pengadilan surgawi sepenuhnya. Hanya dengan begitu dia bisa melawan murid-murid yang diutus oleh warisan kuno dunia manusia untuk mendapatkan pengalaman. Ratusan ribu tahun yang lalu, pengadilan langit memegang tongkat kekuasaan tertinggi bagi para pembunuh, dan berkuasa atas dunia. Dengan satu pemikiran, darah mengalir ke seluruh bumi, dan itu seperti surga kuno tertinggi, yang menentukan nasib orang lain. Warisan ini adalah pemimpin dari 3 dinasti pembunuh dewa kuno, dan mungkin itu akan menjadi dukungan besar bagi Ye Fen di masa depan. Dia punya pemikiran, dan dia ingin membangun kembali pengadilan surgawi. Di surga kuno yang jauh, dia memerintah dunia dengan tongkat kerajaan tertinggi. Dia mempengaruhi naik turunnya dunia fana dan membunuh orang-orang suci kuno. Berapa banyak orang yang berani menentangnya? Ye Fen hanya memikirkan hal ini sejenak. Membangun kembali dunia langit sangatlah sulit. Belum lagi hal-hal lain, hanya warisan saja yang mengharuskan dia mendapatkan formula, pencapaian, dari 9 rahasia. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi tekadnya. Hal terpenting saat ini adalah mendapatkan warisan tanpa cacat. Jika seseorang mengundang ahli fana untuk muncul, dia bisa berevolusi menjadi ahli pembunuh di pengadilan surgawi dan menangani mereka. Sekarang bukan waktunya untuk berpikir. Masih ada 4 ahli di dunia fana sebelum dia yang perlu ditangani. Teriakan pedang mengguncang langit. Pedang darah, giok, ungu, dan biru itu seperti 4 pelangi yang menembus langit dan bumi dan melesat ke arah kepala Ye Fen. Burung vermilion membubung tinggi di langit, naga sejati mengaum, macan putih mengaum, dan kura-kura hitam melayang naik turun. Keempat roh abadi terbentuk dan bergegas menuju Ye Fen bersama-sama. Naga dan harimau berjuang untuk hegemoni sementara kura-kura dan burung pipit menari bersama menutupi langit. Naga sejati, macan putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam masing-masing memegang gulungan di mulutnya. Pada saat ini, mereka membuka mulut dan menyebar ke arah Ye Fen. Ini adalah teknik pembunuhan tertinggi dari 4 simbol. Itu menyegel langit dan bumi, menyulitkan orang untuk bergerak bahkan setengah langkah. Itu sama saja dengan membelenggu musuh. Ye Fen sepertinya telah tenggelam ke dalam rawa berlumpur. Semakin dia berjuang, semakin erat belenggunya. Seluruh tubuhnya diperas oleh kekuatan tak kasat mata seolah-olah dia sedang diikat dengan rantai. Mata keempat pembunuh itu menunjukkan kilatan dingin.
Keempat pedang itu bergetar pada saat bersamaan. Naga, harimau, kura-kura, dan burung pipit menjadi semakin nyata seiring dengan turunnya tekanan dari roh abadi. Gulungan yang mereka keluarkan mengeluarkan suara berderak seperti tabuhan genderang surgawi. Getaran tersebut menyebabkan darah seseorang melonjak dan tulangnya bergetar seolah-olah akan patah. Tubuh melengkung Ye Fen bergetar hebat. Darah emas melonjak dan seluruh tubuhnya bergetar. Tubuh fisiknya bergetar dengan kekuatan kasar seperti lautan. Ledakan. Dia menghancurkan belenggu dan terbang ke langit. Kemudian, tubuhnya bergeser secara horizontal. Tubuhnya yang berbentuk naga memiliki kekuatan yang tak terbayangkan saat dia benar-benar menerobos belenggu. Diagram Dao yang dibuat oleh 4 roh besar abadi menutup kekosongan, tetapi mereka tidak bisa menghentikan naga melengkung ini. Ye Fen seperti seekor naga yang muncul dari jurang. Kekuatan pemenjaraan seperti jendela kertas yang langsung ditembus. Bang! Kehampaan bergetar, langit bergetar, segalanya tidak lagi stabil. Tanda Taiji Dao yang diubah Ye Fen seperti benda suci yang dimurnikan oleh orang suci, bergegas mendekat. 4 suara pecah terdengar di udara. Naga, harimau, kura-kura, dan burung pipit semuanya tertusuk olehnya. Mereka tidak bisa menghentikannya bahkan setengah langkah pun. 4 inkarnasi spiritual abadi berteriak dalam kesedihan sebelum menghilang ke udara. Keempat gulungan di mulut mereka juga terkoyak oleh tangan kosong Ye Fen seperti kain, berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap mata, tidak ada lagi. Kekuatan Dao melonjak, mengalir ke segala arah. Ayo pergi! Ketika 4 ahli manusia yang hebat melihat bahwa sangkar kosong yang mereka letakkan tidak dapat menghentikan Ye Fen, ekspresi mereka semua berubah. Mereka dengan tegas berbalik dan lari ke kejauhan. Kalian semua datang untuk membunuhku, namun kalian masih ingin pergi. Tengkorak Ye Fen hampir tertusuk dan dia hampir kehilangan nyawanya. Saat ini, darah masih menetes dari sela-sela rambut hitamnya. Darah emas mengalir di wajahnya. Matanya dingin dan ekspresinya teguh. Dia dengan cepat mengambil tindakan, kuat dan mendominasi tanpa menahan apapun. Ye Fen bergegas melewatinya. Orang keempat terpotong oleh tubuhnya yang melengkung. Seolah-olah senjata surgawi telah menembusnya. Lukanya halus, dan hanya beberapa saat kemudian darah muncrat. Tidak ada satu orang pun yang tidak terguncang. Ye Fen terus-menerus membunuh ahli benih dunia manusia. Dia kejam dan menakutkan, membuat semua orang merasa tidak nyaman. Benar saja, badan suci kiamat tidak bisa diganggu. 3 sisanya berpencar dan melarikan diri, tetapi mereka tidak secepat Ye Fen. Dia hampir seketika menyusul orang lain. Tangan kanannya berubah menjadi yang sejati yang seperti batu giok putih tanpa cacat saat ditekan ke depan. Zhang! Orang itu buru-buru membalas. Pedang panjang berwarna hijau di tangannya patah di tempat. Darah mengalir dari area antara ibu jari dan jari telunjuknya. Dia terkena kekuatan yang sangat besar hingga seluruh tubuhnya berdarah. Ye Fen mengayunkan tinjunya dan menekan. Seolah-olah sebuah gunung besar sedang runtuh, sehingga mustahil bagi si pembunuh untuk menghindar. Dia tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Ini adalah jenis kekuatan penghancur. Ye Fen yang telah berubah menjadi tanda Dao berbentuk naga memiliki kekuatan Dao yang menakutkan yang dapat menembus semua penghalang. Dia segera menghancurkan lengan orang itu hingga berkeping-keping dan mengubah tubuhnya menjadi pasta berdarah. Dia bergegas melewatinya dan mengejar 2 lainnya. Wanita berpakaian putih itu sudah dihadang oleh formasi kaisar hitam sementara orang lainnya terjerat oleh Li Heishui. Weng! Kekosongan itu bergetar. Tubuh melengkung Ye Fen bergerak dengan kecepatan yang menakutkan. Itu seperti seekor naga yang terbang di langit. Dia segera bergegas dan menghindari Li Heishui, bertarung dengan tangan kosong. Orang ini jelas sangat kuat. Dia mengaktifkan kekuatan magisnya yang meluap dan terus-menerus melawan. Dia untuk sementara memblokir Ye Fen, tetapi dengan tubuh suci pada jarak yang begitu dekat, dia benar-benar kehilangan inisiatif. Ye Fen menerobos pengekangan kehampaan dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan. Tangannya gemetar dan yin sejati dan yang sejati menyatu. Dengan suara hong yang keras, langit runtuh dan puncak gunung di bawahnya runtuh. Pewaris yang kuat ini memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya retak dan dia terbang mundur. Matanya menunjukkan ekspresi ngeri. Teknik surgawi penyembunyian dunia manusia ditampilkan dan dia ingin menghilang ke dalam ketiadaan. Ye Fen mencibir. Setelah mengolah mata dewa, tidak ada yang bisa disembunyikan. Dia tidak menunda sedikit pun dan tubuhnya yang berbentuk naga melesat seperti anak panah. Tangan kirinya berwarna hitam pekat seperti tinta dan melambangkan yin sejati dalam diagram Dewa Taiji. Pada saat ini, ia terbanting ke bawah dan berubah menjadi lubang hitam. Cakrawala bergetar dan badai mengerikan yang tak berujung melonjak. Lubang hitam itu melahap segalanya. Batu-batu besar dan pohon-pohon kuno di puncak gunung di bawah semuanya tumbang dan terserap ke dalamnya. Tubuh ahli ini terbelah menjadi beberapa bagian dan darah terciprat kemana-mana. Anggota badan dan badannya dipisahkan dan kemudian berubah menjadi abu terbang, memasuki lubang hitam. Tidak ada orang yang tidak merasa ngeri. Dunia manusia terbang abadi,
manusia dan pedang menjadi satu, 7 ahli hebat bergegas mendekat, namun pada akhirnya, 6 dari mereka terbunuh olehnya. Ye Fen melayang di udara dan menggambar lintasan yang mendalam namun menggetarkan hati. Dia tiba di depan wanita berpakaian putih. Pola formasi sementara Kaisar Hitam tidak dapat menghentikannya dan dia telah melepaskan diri. Wanita ini tidak terlalu cantik dan bahkan bisa dianggap biasa saja. Sulit bagi orang lain untuk memperhatikannya ketika berdiri di tengah lautan manusia, tapi justru dia yang hampir menembus kepala Ye Fen. Kiang! Ye Fen bergegas mendekat dan menggunakan jarinya untuk menyerang pedang Dewa Hijau Tua. Percikan api beterbangan ke segala arah dan gelombang kejut menyebabkan puncak gunung di bawahnya retak. Dia mulai bertarung hebat dengannya. Kamu! Teknik gerakan wanita berjubah putih itu sangat aneh. Dia seperti ikan loah yang berenang di kehampaan, menyulitkan orang untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Dia terus-menerus bersembunyi di kehampaan, dan setiap saat, dia akan melancarkan serangan sengit dari kegelapan. Kekuatan kasar Ye Fen tidak ada bandingannya. Setelah berubah menjadi tanda Taiji Dao, dia tidak dapat dihentikan dan kecepatannya juga mencapai titik ekstrim. Meski wanita berpakaian putih ini sangat lincah dan aneh, dia tetap tidak bisa menghindari ketajamannya. Tinju Ye Fen membelah langit. Setiap serangan merupakan pukulan berat, dan dengan kecepatannya yang mengerikan, dia bisa dikatakan sebagai dewa pembantai yang sulit untuk dilawan. Setiap kali dia mengacungkan tinjunya, akan ada energi darah emas yang mengalir ke langit. Dia seperti roh suci yang tidak terkalahkan. Matanya dalam dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Setiap serangan Ye Fen sangat mengerikan. Seolah-olah dia mengacungkan tinjunya dan menggerakkan seluruh langit dan bumi, hampir menekan wanita berpakaian putih itu. Jika bukan karena teknik gerakannya yang aneh, dia pasti sudah lama dipukuli hingga menjadi peti daging. Itu karena bahkan Raja Peng kecil bersayap emas yang sangat arogan pun tidak dapat menahan kekuatan suci tirani semacam ini. Energi darah emas Ye Fen mengalir ke langit, seolah-olah ada puluhan ribu naga sejati yang melonjak ke langit dari tubuhnya. Adegan itu sangat menakutkan. Setiap kali dia mengacungkan tangannya, kekosongan itu akan runtuh. Seluruh tubuh wanita berpakaian putih itu berlumuran darah. Tekanan kuat telah memecahkan permukaan tubuhnya, dan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pedang hijau di tangannya hancur berkeping-keping dengan suara peng. Ye Fen seperti tungku surgawi abadi yang mekar dengan cahaya. Tubuh Dao berbentuk naga lewat. Kekuatan tinjunya meluap ke langit, dan cahaya keemasan yang tak ada habisnya menenggelamkan langit. Wanita kuat berpakaian putih ini dipukuli hingga menjadi pasta daging olehnya. Dia terbunuh seluruhnya dan mati di bawah langit. Pada akhirnya, hanya kabut berdarah yang tersisa mengambang di udara. Para ahli yang dikirim oleh dunia manusia semuanya dieksekusi. Termasuk pria berpakaian abu-abu sebelumnya, Ye Fen telah membunuh total 8 pembunuh hebat. Rangkaian konflik dan pertempuran ini bisa dikatakan merupakan badai yang menggelegar. Dia dan Raja Peng kecil bersayap emas bertarung hampir 5.000 ronde. Dia awalnya terluka parah, tapi dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menerobos jebakan pembunuhan dunia manusia dan membunuh semua orang. Saat ini, dia hanya bisa digambarkan sebagai orang yang kuat dan tirani. Itu membuat hati setiap penonton menjadi dingin. Ini adalah kekuatan tubuh dewa. Apakah dia benar-benar tidak punya banyak waktu lagi? Umurnya hanya tersisa setengah bulan, namun dia masih memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan. Untungnya, hidupnya telah berakhir. Kalau tidak, dia akan menjadi musuh terbesar semua orang suci. Wind Phoenix tidak bisa tenang. Wajah cantiknya di balik topeng 5 warna itu beriak. Mata indahnya berkedip dan terus berubah. Yao 11, orang suci rumah ungu, Zhao Fa, dan yang lainnya juga tidak bisa tenang. Mereka semua berpikir, dan setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Semua orang suci dan orang suci merasakan tekanan yang luar biasa. Sekarang, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka bisa menekan Ye Fen, tapi tidak banyak yang bisa melawannya. Pada saat ini, seorang tokoh terkemuka dari generasi muda tubuh surgawi dari keluarga Ji menatap ke depan dengan matanya yang dalam. Semua orang di dunia mengatakan bahwa Raja Peng kecil bersayap emas dapat melawan tubuh suci, tetapi tidak ada yang tahu betapa kuatnya Ji Hao Yue. Sekarang, ekspresinya tenang, dan pemandangan pertempuran terus muncul di matanya. Itu sangat misterius. Banyak orang menyadarinya, dan mereka semua ketakutan. Ini adalah seni ramalan surgawi yang dimiliki oleh fisik Raja Surgawi sejak lahir. Dia baru saja memainkan pertempuran. Ji Hao Yue baru saja memainkan pertarungan. Melihat betapa tenangnya dia, semua orang tersentak. Mereka tahu bahwa dia pasti bisa melawan fisik Raja Surgawi. Fisik Raja Surgawi dari keluarga Ji belum pernah bertarung berkali-kali. Saat orang mengukur kekuatan tempur Raja Peng kecil bersayap emas, mereka selalu menggunakan dia sebagai pembanding. Mereka hampir melupakan fakta bahwa dia adalah Raja Hutan Belantara Timur. Keluarga Ji adalah keturunan dari pencarian kuno. Kitab suci kuno yang kekosongan mencatat seni surgawi yang tiada taranya dan rahasia pencarian yang sempurna. Namun,
Hanya sedikit orang yang mengetahui jenis seni surgawi tiada tara yang tercatat di beberapa halaman terakhir kitab suci kuno yang kekosongan, namun dikatakan tak tertandingi. Betapa mengerikannya fisik Raja Surgawi jika dia menunjukkannya. Semua orang menggigil memikirkan hal ini. Di sini, orang lain dengan penampilan istimewa adalah orang suci Yao Guang. Rambutnya bergerak mengikuti angin, dan matanya sedalam jurang. Cahaya di matanya terus berkedip-kedip, seolah dunia demi dunia dihancurkan dan diciptakan. Sangat menakutkan untuk dilihat. Namun, dia segera tersenyum dan kembali normal. Siapa yang mengundang para ahli dunia fana untuk membunuhku? Ye Fen bertanya pada dirinya sendiri saat matanya menyapu semua orang. Sebagian besar pahlawan yang hadir masih muda. Setelah tersapu oleh matanya yang tajam, semuanya terguncang. Mereka tidak berani memandangnya secara langsung dan ingin mundur. Anjing hitam besar itu tiba-tiba meraung. Gunung-gunung berguncang. Dia mendarat di pegunungan dan mengambil lengan emas. Itu adalah lengan Raja Peng kecil. Itu adalah satu-satunya bagian yang diabaikan oleh Peng King yang lama. Itu masih di sana, berkedip-kedip dengan cahaya keemasan. Untuk apa kamu menginginkannya? Li Heishui bertanya. Ini adalah sayap surgawi Peng Surgawi. Sebentar lagi ia akan berubah menjadi bentuk aslinya. Anjing hitam besar itu meneteskan air liur. Dia adalah keturunan orang suci dari ras Peng. Sayap dewa semacam ini hanya bisa ditemukan dan tidak bisa dicari. Itu tak ternilai harganya. Li Heishui melihat lengan yang berdarah itu dan sedikit tercengang. Dia hampir pingsan karena kata-katanya. Kurang ajar, kamu berani makan apa saja. Di sekitarnya, yang lain juga sedikit pusing. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Selera anjing terkutuk ini terlalu kuat. Itu benar-benar kurang bermoral. Dogi, jangan makan apapun. Nan kecil sangat takut. Dia menutupi mata besarnya dengan tangan kecilnya dan tidak berani melihatnya. Jangan khawatir, saya hanya akan menggunakannya untuk memurnikan obat. Tidak diketahui apakah yang dikatakannya benar atau tidak. Dengan sekejap, ia menyimpannya. Apakah dunia manusia benar-benar akan kembali lagi? Gelombang dahsyat datang dari kejauhan. Saint Master dari ras angin dan tokoh-tokoh top lainnya terbang dengan cepat. Mereka semua memasang ekspresi serius. Mereka sudah menerima kabar tersebut dan segera bergegas kembali untuk mengecek hasilnya. Setelah mengambil pecahan pedang yang patah, semua orang mengamati dengan cermat. Dunia fana dan neraka telah dihancurkan pada zaman kuno, namun dunia fana dan neraka masih tetap dipertahankan. Para Saint Master secara alami tahu tentang mereka. Kedua dinasti pembunuh kuno ini selalu sangat damai. Meskipun mereka kadang-kadang mengambil tindakan, mereka tidak terlalu menonjolkan diri. Sekarang, mereka keluar untuk membunuh tubuh suci kuno. Itu benar-benar membuat orang merasa tidak nyaman. Ye Fen juga sedang mempertimbangkan. Dia menyapu semua orang. Sulit untuk menentukan siapa yang mengundang dunia manusia. Dia hanya tahu bahwa hanya warisan kuno yang dapat menghubungi dinasti pembunuh kuno. Siapa itu? Ini adalah musuh yang sangat berbahaya yang ingin membunuhnya. Namun, dia sama sekali tidak tahu di mana musuhnya berada. Dalam pertempuran ini, Ye Fen menderita luka yang cukup berat. Yang paling berbahaya adalah pedang di kepalanya. Jika dia mengeluarkan cahaya pedang 1 inci lebih banyak, dia akan berada dalam bahaya. Saat ini, dia sedang duduk bersila di udara, tidak bergerak. Ki darah emas mendidih, menenggelamkannya ke dalam. Dia menjalankan teknik suci yang tercatat dalam Sutra Nirwana. Ini adalah teknik penyembuhan rahasia yang diberikan An Miaoyi padanya. Meskipun kitab tersebut bukanlah kitab suci agama Buddha kuno yang sempurna, namun kitab tersebut tetap merupakan salah satu kitab ketuhanan yang paling klasik. Ki darah emas melonjak ke langit, dan setiap inci daging dan darah Ye Fen bergetar. Darah suci itu menyembur bagaikan lautan yang mengamuk, hingga menghasilkan suara-suara yang menggelegar. Di luar tubuhnya, kilat emas menari-nari, dan cahaya keemasan pekat bertahan, memancarkan tubuhnya dengan cemerlang, seolah-olah dia sedang menempa tubuh dewa yang abadi. Tidak butuh waktu lama sebelum semua luka di tubuhnya sembuh, dan sebagian besar luka dalam dan luarnya sembuh. Namun, dia harus mengeluarkan sejumlah energi darah emas. Namun, bagian paling kuat dari tubuh suci adalah tubuh fisiknya. Esensi tak berujung Ki dapat dengan cepat menebusnya, sehingga dia selalu dapat mempertahankan kondisi puncaknya. Sekarang karena ada musuh kuat yang mengawasinya dari bayang-bayang, dia harus memastikan bahwa dia berada dalam kondisi puncak tanpa cedera. Jika tidak, orang lain mungkin akan memanfaatkannya. Ye Fen membuka matanya, menembakkan 2 pancaran cahaya surgawi. Hati setiap orang menegang, dan mereka menjadi semakin khawatir terhadap tubuh kudus. Ye Fen melihat kekhawatiran yang dimiliki anak-anak suci dan orang suci terhadapnya. Dia berdiri, lalu memaksakan diri. 2 garis darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia sangat galak, dan dia bahkan muntah darah, banyak orang yang terdiam. Mereka semua mengatakan bahwa dia akan mati, tetapi mereka melihatnya bertarung dengan semangat dan semangat yang begitu besar. Mereka tidak bisa tidak curiga. Dia mulai muntah darah di wilayah utara,
sampai ke wilayah selatan, dan kemudian ke wilayah tengah. Mengapa semakin banyak darah yang dia muntahkan, semakin kuat dia jadinya? Banyak orang yang marah. Holy Lord Klan Angin berjalan mendekat dan mengangguk ke arahnya, lalu berkata, lumayan, kamu membunuh 8 benih besar itu sendirian. Saya hanya beruntung. Di hadapan ahli yang tiada taranya, Ye Fen tidak berani menurunkan kewaspadaannya dan menyembunyikan kondisinya saat ini. Tetapi kamu harus berhati-hati. Pengadilan Langit Pembunuh Kuno mempunyai banyak pakar, dan mereka telah memahami Dao Agung Pembunuhan. Mereka tak tertandingi dalam bidang pembunuhan, Holy Lord Klan Angin mengingatkannya. Pengadilan Langit Pembunuh Kuno sungguh tak terduga. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, bahkan tempat suci pun harus mewaspadainya. Di Istana Kuno Dunia Fana, terdapat menara tulang besar yang dibangun dengan tengkorak berbagai raja. Ada ahli yang bisa membunuh raja di setiap generasi. Belum lagi fondasi warisan kuno yang menakutkan ini, dari sudut pandang terkecil saja, generasi muda mereka pastinya sangat menakutkan. Jika mereka seperti nenek moyang mereka bisa membunuh semua raja. Bahkan jika seseorang memiliki tubuh dewa, itu tetap akan menjadi bencana besar bagi mereka. Mereka memahami dao besar pembunuhan dan membunuh semua orang terkemuka di dunia untuk membuktikan buah dao mereka. Mereka adalah sekelompok orang menakutkan yang ada demi pembunuhan. Sejak muda, mereka berbeda dari orang biasa, dan mereka paling sulit diprovokasi. Ye Fen ingin pergi ke tebing suci untuk menemukan 9 rahasia. Tapi kata-kata Holy Lord Klan Angin membuatnya pusing, jadi dia menguatkan dirinya dan tetap tinggal. Dokter Ajaib Wang ada di sini. Dia berada di 800 pulau surgawi Klan Feng. Tetaplah di sini dan biarkan dia mendiagnosismu. Nenek moyang dokter ajaib ini sangat berhutang budi kepada Raja Surgawi yang tak tertandingi. Dia pernah mengundang dokter ajaib ini untuk merawat Ye Fen di wilayah utara. Itu sebabnya dia harus memutuskan budidayanya sendiri. Ye Fen tidak bisa menolak meskipun dia menginginkannya. Holy Lord Klan Angin sangat ramah dan menghentikannya untuk pergi. Dia bersikeras untuk menemui dokter ajaib Wang dan mencari cara untuk memperpanjang hidup. Saat ini, langit dipenuhi bintang. Cahaya bintang menyinari, dan pegunungan menjadi kabur. Segala jenis burung dan binatang akhirnya berani kembali ke hutan. Mereka ketakutan oleh pertempuran tersebut dan melarikan diri ke segala arah. Ye Fen kembali ke 800 pulau surgawi Klan Feng. Sepanjang perjalanan, dia terus mengembangkan bekas luka dao besar dan menutupi sumber kehidupannya. Pada akhirnya, dia merasa puas. Pada malam ini, suasana di wilayah Klan Feng terasa hangat dan meriah. Banyak pembudidaya yang saling bersulang. Pulau-pulau dewa yang melayang di langit diselimuti kabut. Seolah-olah mereka berada di alam surgawi, begitu dekat dengan bintang-bintang. Ye Fen masih duduk bersama generasi muda. Aula utama di bagian paling atas dipenuhi oleh para bangsawan yang kuat. Tak seorang pun dari generasi muda berhak masuk. Nan kecil duduk dengan patuh di samping. Dia bahkan belum berusia 3 tahun dan belum bisa meraih makanan lezat di meja batu giok putih. Ye Fen terus-menerus mengambilkan makanan untuknya. Gadis kecil itu sangat senang. Matanya yang besar bahkan lebih terang dari bintang di langit. Pikirannya murni, dan dia makan dengan senang hati. Di sekitarnya, yang lain merasakan banyak tekanan. Mereka duduk bersama dengan Ye Fen, dan mereka semua merasakan gelombang fluktuasi energi darah yang luar biasa. Ketika mereka memikirkan berbagai hal yang terjadi dalam pertempuran besar itu, banyak orang merasa seperti sedang duduk di atas peniti. Generasi muda Klan Feng tidak berani menimbulkan masalah lagi. Mereka semua berperilaku baik, dan bahkan ketika mereka datang untuk bersulang, mereka melakukannya dengan sangat patuh. Wind Phoenix anggun dan anggun. Dia mengenakan topeng warna-warni saat dia melewati meja. Namun, dia tidak tinggal lama di sini dan berusaha menghindarinya sebisa mungkin. Pertarungan hari ini sangat mengguncangnya. Pangeran Kekaisaran Xia yang Agung, Tuan Muda Istana Setan Langit Yao Yuekong, dan biarawati berjubah putih mengucapkan selamat kepada Ye Fen atas kemenangannya. Mereka tidak merasa was-was dan bertindak seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Kemudian, anak suci Yao Guang juga datang dan mengangkat cangkirnya untuk memberi selamat kepadanya. Tubuhnya mengalir dengan kemegahan surgawi dan memiliki temperamen yang luar biasa. Bahkan jika dia berdiri di tengah lautan manusia, dia masih bisa dikenali secara sekilas. Ye Fen memikirkan sesuatu. Di masa lalu, Raja Peng kecil pernah mengatakan bahwa dia ingin bersaing dengan anak suci Yao Guang. Namun, sejak dia disegel di Li Fire Divine Furnace, dia tidak lagi berteriak setelah keluar. Apa yang sebenarnya terjadi selama periode waktu ini mungkin bisa ditebak. Ye Fen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Anak suci Yao Guang sungguh tak terduga. Pada saat yang sama, dia teringat bahwa anak suci Yao Guang ingin menukar kitab suci kuno dengan emas merah darah Phoenix miliknya di area terlarang dari permulaan absolut. Anak suci Yao Guang telah menyatakan dengan jelas bahwa itu bukanlah kitab kuno dari tanah suci Yao Guang. Itu adalah gulungan tidak lengkap yang dia peroleh selama perjalanannya.
Ye Fen memikirkannya dengan serius. Orang ini pasti mempunyai peluang besar. Dia mengembangkan lebih dari satu kitab suci kuno. Dia mungkin benar-benar memiliki cara yang menantang surga. Alasan mengapa Ye Fen memikirkan tentang anak suci Yao Guang adalah karena orang ini sulit untuk dilihat. Selalu ada hal-hal mencurigakan yang membuat resah orang. Namun, anak suci Yao Guang tidak pernah menimbulkan masalah apapun. Ketika perjamuan akan segera berakhir, seseorang dengan rambut dan janggut putih, yang tampak seperti makhluk abadi, datang ke area tempat para elit muda berkumpul. Ye Fen merasakan sakit kepala. Dia segera berdiri dan membungkuk. Tabib ajaib Wang yang terkenal di wilayah tengah telah datang. Keterampilan medis orang ini luar biasa. Terlebih lagi, dia adalah orang perkasa dengan reputasi yang hebat. Nenek moyang saya berhutang budi kepada Raja Dewa. Saya malu karena tidak dapat menyembuhkan luka dao Anda. Anda tidak perlu tunduk kepada saya. Orang tua yang seperti abadi itu memegang lengan Ye Fen. Praktis dalam sekejap, ekspresinya tersendat, tapi dia dengan cepat menyembunyikannya. Dia dengan tenang mendiagnosis kondisi Ye Fen. Ye Fen tahu dia dalam masalah. Dokter ajaib Wang ini memang sangat kuat. Cedera Great Dao yang dia ciptakan tidak dapat disembunyikan dari pihak lain. Dia pasti sudah mengetahuinya. Senior, tolong rahasiakan ini. Ye Fen mengirimkan suaranya secara diam-diam. Ini adalah sosok setingkat Dewa Suci. Dia adalah salah satu petarung terbaik di dunia. Dia merasa tidak nyaman. Kamu benar-benar melebihi ekspektasiku. Kamu tidak menyia-nyiakan usaha Raja Dewa. Dokter ajaib Wang mengangguk dan juga mengirimkan suaranya secara diam-diam. Kamu tidak perlu khawatir. Nenek moyangku berhutang budi kepada Raja Dewa. Aku akan melindungimu dan menghilangkan keraguan dari tokoh setingkat Dewa Suci lainnya. Ye Fen santai. Dia merasa telah membuat taruhan yang tepat. Pihak lain masih mengingat kebaikan Raja Dewa. Di saat yang sama, dia terkejut. Pemimpin suci klan Feng telah menghentikannya. Tokoh-tokoh setingkat Raja Suci lainnya merasa ragu. Ini semua adalah hal-hal halus yang dapat berkembang menjadi konsekuensi yang mengerikan. Tinggalkan bersamaku. Aku akan mengumumkan kepada publik bahwa aku akan mentraktirmu. Baiklah. Terima kasih senior. Kemudian, Dokter Ajaib Wang mengumumkan bahwa Ye Fen hanya bisa hidup paling lama 14 hari. Berita ini menyebabkan keributan. Dia benar-benar akan mati. Bahkan Dokter Ajaib pun sangat yakin. Sepertinya tidak ada yang bisa kita lakukan. Siapa yang mengira bahwa fisik suci akan tetap kuat bahkan di ambang kematian? Itu memang fisik yang mampu bersaing dengan Kaisar Agung. Di 800 pulau Dewa Klan Angin, banyak kultivator berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Kekuatan Ye Fen terlalu luar biasa, menyebabkan banyak orang merasa tidak nyaman. Ketika berita ini keluar, banyak orang merasa seolah beban berat telah terangkat dari hati mereka. Jika kamu ingin hidup, kamu harus memutuskan kultivasimu dan berubah menjadi manusia fana. Ini adalah berita kedua yang diumumkan oleh Dokter Ajaib Wang. Pada saat ini, bahkan para pemimpin suci di aula pun merasa khawatir. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka semua menonton dengan tenang. Banyak generasi muda yang tertawa tanpa malu-malu. Musuh yang tak tertandingi akhirnya akan mati. Dia bukan lagi ancaman. Generasi muda klan Feng pada awalnya diam. Sekarang, mereka semua hidup kembali. Mereka tidak takut pada Ye Fen dan datang untuk menuangkan anggur dengan berani. Orang suci rumah ungu tidak mengatakan apapun. Cahaya bersinar di matanya dan dia minum sepuasnya. Yao 11 menghela nafas lega. Kelemahannya ada di tangan Ye Fen. Dia merasa gelisah selama ini. Sekarang, dia akhirnya bisa bersantai. Mata angin Phoenix berkedip. Dia dengan anggun berjalan mendekat dan menuangkan secangkir anggur untuk Ye Fen. Hidup lebih baik daripada mati. Kamu dianggap telah mencapai akhir kejayaanmu. Kehidupan fana biasa juga merupakan bentuk kembali ke jati diri. Aku berharap yang terbaik untukmu. Pangeran dinasti Xia besar, Yao Yuekong, biarawati kecil berbaju putih, dan yang lainnya juga datang. Mereka dengan tulus menghibur Ye Fen dan mengatakan bahwa dia bisa pergi bersama mereka. Bibir Zhao Fa membentuk senyuman mengejek. Dia hanya berhenti ketika dia sudah dekat. Saudara Ye, hidup ini ada pasang surutnya. Jangan terlalu perhitungan. Setelah mengatakan itu, dia menepuk bahu Ye Fen. Jika sebelumnya, dia tidak akan berani bersikap biasa saja. Ye Fen tidak peduli. Hanya dia dan Dokter Ajaib Wang yang tahu apakah ada bekas luka dao besar. Melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, Saudara Zhao, mungkin suatu hari nanti saya akan pergi menemui Anda dan menjual pedang surgawi. Zhao Fa tertawa dan berkata, saya selalu menantikannya. Putra suci Yao Guang juga berjalan mendekat dan menawarkan secangkir anggur. Hati-hati di jalan. Setelah fajar menyingsing, Ye Fen pergi bersama Dokter Ajaib Wang begitu saja. Terlalu banyak topik diskusi. Semua orang menebak nasibnya. Banyak orang menunggu dan memperhatikan. Sekelompok burung bodoh ini, anjing hitam besar itu menggendong Nanan kecil di punggungnya, dan mencibir dengan dingin, dan berkata,
Jika saatnya tiba, kita akan melihat rahang mereka jatuh ke tanah karena terkejut. Li Heishui juga tertawa dan berkata, mari kita lihat ekspresi mereka. Tempat di mana Dokter Ajaib Wang tinggal dalam pengasingan berada di Vena Surgawi di wilayah tengah. Itu dekat dengan hutan belantara yang tak terbatas. Itu adalah wilayah yang sangat primitif. Dia memasuki Dao dengan keterampilan medisnya. Biasanya, dia akan mencicipi ratusan ramuan herbal dan memurnikan pil surgawi hanya untuk membuatnya lebih nyaman untuk masuk dan keluar dari hutan belantara. Tabib Ajaib Wang tidak bisa berkata-kata ketika dia mendengar omong kosong Kaisar Hitam di sepanjang jalan. Dia menatapnya dan tidak tahu harus berkata apa. Ye Fen memberitahu Dokter Ajaib Wang tentang masalah Little Nan Nan dan bertanya apakah ada cara untuk menyembuhkan penyakitnya yang selalu melupakan masa lalu. Anak ini agak istimewa. Aku tidak tahu, Dokter Ajaib Wang agak terkejut. Dia menatap Nan Nan kecil dan kemudian ke batu berwarna-warni. Dia sepertinya tenggelam dalam kenangan yang jauh. Setelah melewati puncak dan pegunungan yang tak terhitung jumlahnya, mereka akhirnya mencapai bagian luar hutan belantara dan sampai di depan pondok jerami Tabib Ajaib Wang. Ada tebing, air terjun, mata air mengalir, pohon pinus yang menjulang tinggi, dan burung bangau menari. Itu memang tanah murni untuk bercocok tanam. Itu tidak benar. Tempat ini sangat istimewa. Menurutku bagian depannya seharusnya lebih megah lagi, sebanding dengan sebidang tanah suci. Anjing hitam besar itu menunjukkan ekspresi terkejut. Matamu bagus, anjing. Dokter Ajaib Wang mengangguk. Kemudian, dia menunjuk ke depan dan berkata, pegunungan tak berujung itu memang memiliki sejarah yang hebat. Ye Fen dan yang lainnya terbang ke langit dan melihat ke depan. Mereka terkejut. Setiap pegunungan seperti naga besar, agung dan agung. Ini adalah negeri naga yang menjulang tinggi. Penuh dengan urat naga. Sangat berharga. Bisa dibilang ini adalah negeri yang menghubungkan dengan langit. Jika sebuah tanah suci bisa lahir darinya, maka itu harus dikuasai oleh warisan paling kuno, kata anjing hitam besar itu dengan heran. Ini awalnya adalah tanah suci yang sangat makmur. Namun, perubahan besar terjadi 6.000 tahun yang lalu, dan itu sudah tidak ada lagi. Dokter Ajaib Wang menghela nafas. Itu benar. Itu benar. Apa? Mungkinkah ini? Ye Fen terkejut dan memikirkan di mana tempat ini berada. Ini adalah reruntuhan tanah suci langit surgawi yang sangat makmur 6.000 tahun yang lalu. Dokter Ajaib Wang mengungkapkan jawabannya. Awalnya merupakan tanah suci yang sangat kuat, tetapi telah menurun sepenuhnya. Tempat itu sangat terpencil. Tanaman merambat tua melingkari punggung gunung, dan tangisan kera dan harimau terdengar. Itu telah menjadi habitat semua jenis binatang aneh. Ada pepohonan kuno yang mencapai langit, dan pepohonannya lebat. Mereka telah menutupi semuanya sepenuhnya di masa lalu, dan itu telah menjadi urat naga primitif. Tiba-tiba terdengar seruan nyaring, mengguncang pegunungan. Dedaunan di pepohonan layu, dan burung serta binatang berjongkok di tanah ketakutan. Teriakan ini, kenapa menakutkan sekali? Beberapa dari mereka terkejut. Itu berasal dari bagian terdalam reruntuhan giok surgawi. Mungkinkah setelah 6.000 tahun, seseorang masih hidup di istana bawah tanah? Teriakan kedua terdengar. Semua gunung berguncang, dan semua rumput dan pepohonan berguguran. Sangat menakutkan. Seolah-olah semburan gunung yang mengerikan menghantam langit. Teriakannya singkat dan segera berhenti, tetapi binatang-binatang itu masih gemetar. Tak lama kemudian, terdengar teriakan ketiga. Semua gunung di pegunungan tanpa batas mulai bergetar. Seolah-olah ada ribuan naga yang melompat ke udara. Semua gunung akan terbalik. Bagaimana tangisan seseorang bisa begitu menakutkan? Gemuruh. Gunung-gunung berguncang, dan bebatuan berjatuhan. Seolah-olah langit dan bumi terbelah. Pada saat ini, pemandangan yang sangat aneh terjadi di pegunungan tanpa batas. Rerumputan dan pepohonan layu lalu tumbuh subur. Seolah-olah beberapa tahun musim semi dan musim gugur telah berlalu. Di langit dan bumi, nagaki yang tak ada habisnya menghubungkan langit dan bumi. Pemandangan itu sangat menakutkan. Orang macam apa yang menangis? Ini terlalu menakutkan. Anjing hitam besar itu bergidik. Setelah beberapa saat, semuanya terdiam. Reruntuhan merak kembali damai. Semuanya dihidupkan kembali, dan tidak ada lagi pertumbuhan yang layu atau gila. Di depan mereka ada tanah kuno yang liar. Gunung-gunung itu seperti naga, pepohonan kuno menjulang tinggi ke langit, dan tanaman merambat tua menutupi pegunungan. Itu sangat luas, kuno, misterius, primitif. Ada aura yang tak terlukiskan. Gunung-gunung itu megah, dan semuanya megah. Banyak air terjun jatuh dari pegunungan. Panjangnya ribuan meter, seperti hamparan putih yang luas. Sungguh luar biasa. Lama setelah tangisannya berhenti, makhluk roh akhirnya muncul. Kera umur panjang memanjat gunung suci, burung bangau surgawi menari di antara awan, dan rusa dewa 7 warna melompat dengan ganoderma di mulutnya. Ada juga banyak binatang langka dan aneh yang tidak dapat disebutkan namanya. Haruskah kita pergi dan melihat-lihat? Li Heishui bertanya. Jangan pergi.
Kita tidak bisa memperkirakan tingkat kultivasi orang yang menangis. Jika kita membuatnya marah, itu bisa menjadi bencana besar. Dokter Ajaib Wang menghentikannya. Mungkinkah itu orang tua yang gila? Ye Fen kaget dan ragu. Namun, tangisannya tidak terdengar seperti itu. Itu tidak terdengar seperti tangisan seorang lelaki tua berambut putih. Mereka tidak bisa tenang. Mereka tidak menyangka akan menemui hal seperti itu. Sebenarnya ada seseorang yang menangis di tanah suci yang telah hancur selama 6.000 tahun itu. Suasana hati orang itu sangat tidak stabil. Sebaiknya kita tidak memprovokasi dia. Kita akan pergi dan melihat apa yang terjadi dalam beberapa hari. Bahkan anjing hitam besar pun ketakutan dan mundur. Tempat pengasingan Dokter Ajaib Wang sederhana dan sederhana. Letaknya di dekat tebing, dengan beberapa pondok jerami, hutan bambu kecil, dan air terjun. Di daerah terdekat, Dokter Ajaib Wang telah membuka beberapa ladang herbal dan menanaminya dengan pengobatan spiritual. Bahkan dari jauh, aroma tumbuhan bisa tercium. Ladang herbal penuh dengan kehidupan. Daun dan bunganya bersinar terang. Jelas sekali bahwa itu langka dan berharga. Anjing hitam besar itu mulai mengeluarkan air liur pada saat itu. Dokter Ajaib Wang dengan tegas memperingatkannya untuk tidak makan sembarangan, karena beberapa tumbuhan langka sangat beracun. Kaisar Hitam setuju, tetapi pada hari itu, dia menyelinap ke bidang pengobatan. Dia diracuni sampai mulutnya berbusa dan jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya mengejang. Jika bukan karena Nanan kecil, yang melewati ladang pengobatan sambil bermain, melihat penampilannya yang menyedihkan dan segera meminta bantuan, anjing terkutuk ini akan kehilangan sebagian besar nyawanya. Dogi, jangan makan sembarangan. Nanan kecil mengedipkan matanya yang besar dan memperingatkan dengan serius. Anjing hitam besar itu berbusa dan memperlihatkan giginya. Dia jengkel. Pakan. Anjing hitam besar itu berbusa dan memperlihatkan giginya. Dia bingung dan jengkel. Ye Fen juga merasa anjing itu keterlaluan. Ia mencuri ramuan spiritual dan memakannya segera setelah tiba di tempat Dokter Ajaib Wang. Pada akhirnya, ia meracuni dirinya sendiri sampai mati. Dokter Ajaib Wang tidak terlalu memikirkan cedera Ye Fen. Cedera Great Dao-nya telah sembuh total. Dia terus memikirkan Nanan kecil. Dia mengunci diri di pondok dan membolak-balik berbagai buku kuno untuk menemukan petunjuk. Dia mengerutkan kening karena itu sangat sulit baginya. 2 hari kemudian, dia membuka pintu pondok dan berjalan keluar. Dia memegang gulungan kuning di tangannya. Dia tampak kaget dan menemukan Ye Fen. Di mana gadis kecil itu? Dia tampak sedikit gugup. Bahkan kata-katanya sedikit tidak wajar. Dokter Ajaib Wang tidak hanya ahli dalam bidang medis Dao, tetapi dia juga seorang perkasa. Dia adalah seorang ahli terkemuka di dunia. Bahkan para Saint Lord pun harus menghormatinya. Mengejutkan bahwa dia bersikap seperti ini. Senior, ada apa? Ye Fen bertanya. Sulit mengatakannya. Gadis kecil ini tidak sederhana. Saya tidak bisa memahaminya. Saya perlu melihat lebih dekat, kata Dokter Ajaib Wang. Dia sedang bermain. Ye Fen menunjuk ke petak bunga di dekat mata air spiritual di kejauhan. Nanan kecil sangat senang. Dia berlari berkeliling dan mengejar kupu-kupu berwarna-warni. Wajahnya penuh dengan senyuman polos, dan matanya yang besar jernih dan cerah. Anjing hitam besar itu berbaring di samping dengan malas. Ketika Nanan kecil sesekali berlari, dia akan menggendong Nanan kecil dan berlari beberapa kali. Emosinya sangat baik sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Sialan. Anjing terkutuk ini kejam dan serakah sejak aku melihatnya. Aku tidak tahu sudah berapa kali dia digigitnya. Li Heishui sangat marah. Anjing hitam besar yang ganas itu memperlakukan Nanan kecil dengan cara yang sangat berbeda. Hal ini membuat Ye Fen dan Li Heishui memiliki banyak pemikiran. Intuisi mereka memberitahu mereka bahwa anjing hitam besar itu mengetahui sebagian kebenaran. Jadilah baik, Nanan. Ini, makanlah buah rohani. Dokter Ajaib Wang menyerahkan buah spiritual berwarna emas dan cerah kepada Nanan kecil. Aromanya menyerang hidungnya. Terima kasih, kakek. Nanan kecil mengucapkan terima kasih dengan patuh. Dokter Ajaib Wang memeriksa denyut nadinya dengan serius dan memeriksa anggota badan dan tulangnya. Kemudian, dia menyentuh kepalanya dan menunjukkan ekspresi terkejut dan ragu. Berhentilah memeriksa. Dia lebih sehat daripada orang lain. Dia tidak membutuhkan pengobatan sama sekali. Anjing hitam besar itu memperlihatkan giginya ke samping. Dia sepertinya tidak ingin melihat Dokter Ajaib Wang menemukan sesuatu. Kakek, apakah Nanan benar-benar sakit? Nanan kecil bertanya dengan lembut. Kemudian, dia menunduk dan melihat sepatu kecilnya. Nanan selalu melupakan masa lalu. Kenapa jadi seperti ini? Nanan kecil sangat kecewa. Dia merasa sedih dan bersalah. Dia merasa dirinya berbeda dari orang lain. Tentu saja mereka mudah melupakan masa lalu. Kalau sudah besar, kamu tidak akan seperti ini lagi, kata anjing hitam besar itu. Dogi, apakah yang kamu katakan itu benar? Nanan kecil bertanya dengan polos dengan matanya yang besar. Tentu saja benar. Saya tidak pernah berbohong. Jangan khawatir. Nanan tidak sakit.
Dia sangat sehat. Semuanya normal. Ketika kamu tumbuh dewasa, kamu akan menjadi lebih baik secara alami, kata dokter ajaib Wang sambil memutar-mutar janggut seputih saljunya. Oh, kalau begitu, Nanan bisa yakin. Nanan kecil kembali bahagia. Dia sangat polos dan mengejar anjing hitam besar itu dari kejauhan. Apa yang Anda lihat? Ye Fen bertanya. Dokter ajaib Wang mengungkapkan ekspresi serius. Dia membuka buku harian yang menguning dan membalik ke salah satu halaman. Dia menunjuk ke gambar kuno di atasnya dan berkata, "Lihat, bukankah menurutmu gambar itu terlihat sedikit mirip?" Ye Fen tercengang. Di buku harian kuno ini, ada seorang gadis kecil. Matanya jernih dan murni. Dia sepertinya tidak ternoda oleh dunia fana sama sekali. Dia sangat halus. Terlalu mirip. Dia hampir sama dengan Nanan. Dia terkejut. Buku harian kuno ini tampak agak tua. Di masa lalu, bagaimana mungkin ada seorang gadis kecil yang mirip Nanan? Keduanya berusia kurang dari 3 tahun dan terlihat sangat muda. Tidak ada perbedaan pada matanya yang tanpa cacat. Dia sangat mirip. Namun, hutan belantara timur terlalu besar. Masuk akal untuk bertemu seseorang yang terlihat sama. Li Heishui mengangguk karena terkejut. Dokter ajaib Wang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu salah. Lihatlah catatannya lebih dekat. Sebulan sekali, dia kehilangan ingatannya, tapi vitalitasnya selamanya." Ye Fen dan Li Heishui terus membaca, dan ekspresi mereka berubah. Dalam buku harian yang menguning ini, catatan pada beberapa halaman ini terbatas. Namun, hal itu tidak dapat dibayangkan. Sepasang suami istri tua tanpa anak menemukan seorang gadis kecil yang menyedihkan di usia lanjutnya. Mereka sangat gembira dan mengadopsinya, memperlakukannya seperti milik mereka. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Tahun-tahun berlalu seperti hari. Gadis kecil itu tidak pernah tumbuh dewasa. Terlebih lagi, dia akan kehilangan ingatannya setiap bulan purnama dan melupakan segala sesuatu di masa lalu. Pada akhirnya, pasangan tua itu meninggal dunia. Gadis kecil itu masih sama. Dia dianggap sebagai setan oleh penduduk setempat dan hampir tenggelam di air. Seorang wanita tua yang baik hati melepaskannya. Gadis kecil malang itu mengembara di negeri asing dan menjadi pengemis terlantar. Dia kemudian menghilang di lautan manusia. Sebulan sekali, dia kehilangan ingatannya. Gejalanya terlalu mirip dengan gejala Nanan. Terlebih lagi, mereka selamanya muda dan tidak pernah berubah. Nanan seperti ini 3 tahun lalu dan tidak pernah berubah. Ini, apa yang terjadi? Jantung Ye Fen berdebar kencang. Ini terlalu sulit dipercaya. Mungkinkah kedua anak terlantar ini adalah orang yang sama? Ini sulit dipercaya. Gejalanya sama, dan orangnya sama. Berapa tahun yang lalu hal ini terjadi? Li Heishui juga bingung. Buku harian ini telah ada setidaknya selama 2500 tahun. Ditinggalkan oleh nenek moyang saya. Ada beberapa catatan tambahan di belakangnya. Ada selama 2500 tahun. Ye Fen terkejut. Jika dia membandingkannya dengan sejarah sisi lain alam semesta, itu adalah periode sebelum Qin. Tampaknya tidak banyak. Namun, jika dia memikirkannya dengan hati-hati, itu sudah lama sekali. Kaisar Qin dan Han Wu bahkan belum lahir. Apakah kamu yakin ini benar? Li Heishui hampir tergagap. Jika dia tidak salah, asal-muasal Nanan terlalu misterius. Nenek moyang dokter ajaib Wang pernah melewati kota tempat tinggal pasangan tua itu. Dia telah mendiagnosis gadis kecil itu, tetapi tidak ada cara untuk mengobatinya. Belakangan, dokter ajaib ini pergi ke sana lagi. Pasangan tua itu meninggal dunia. Gadis kecil malang itu menjadi pengemis lagi dan menghilang di lautan manusia. Segalanya tidak berakhir di situ. Ratusan tahun kemudian, ketika leluhur tabib ajaib Wang melewati kota kuno Zitiandu di tahun-tahun terakhir hidupnya, dia melihat gadis kecil malang itu lagi. Meski sekilas terlihat tergesa-gesa, namun meninggalkan kesan yang mendalam. Namun, dia dikejar musuh-musuhnya dan tidak bisa berhenti. Pada akhirnya, dia melewatkannya. Ketika dia pergi mencarinya nanti, dia tidak dapat menemukannya. Ini merupakan penyesalan besar bagi dokter ajaib tua itu. Dia mengingatnya dan meninggal dalam waktu kurang dari setengah tahun, hanya meninggalkan buku harian kuning. Bagaimana ini mungkin? Sulit dipercaya. Li Heishui sedang sakit kepala. Dia menggosok pelipisnya dengan keras dan tidak bisa memahaminya. Pengemis kecil yang malang. Ye Fen memikirkan Nanan di masa lalu. Dia ditutupi pakaian compang-camping dan bahkan sepatunya berlubang. Itu sangat menyayat hati. Apakah selama ini dia hidup seperti ini? Apakah dia sudah merasakan semua suka dan duka dunia? Jika memang itu masalahnya, berapa banyak penderitaan yang dia alami? Seorang anak terlantar yang berjuang untuk bertahan hidup sendirian di tengah lautan manusia. Dia berusia kurang dari 3 tahun dan telah melupakan masa lalu. Dia mungkin telah merasakan segala macam penderitaan di dunia. Ini sangat sulit ditebak. Ye Fen menghela nafas masam. Pemimpin suci tidak bisa hidup lebih dari 2500 tahun, tapi Nanan tidak pernah berubah. Li Heishui tidak bisa memahaminya. Dokter ajaib Wang, apakah kamu tidak memperhatikan sesuatu? Tanya Ye Fen.
Nenek moyang saya menyebutkan gadis kecil ini lagi sebelum dia meninggal dan menulis kesimpulan di halaman terakhir buku harian itu. Kesimpulan apa? Mata Ye Fen dan Li Hei Shui berbinar. Dia hanya menulis dua kata, bayi abadi, kata dokter ajaib Wang. Maksudnya itu apa? Li Hei Shui tidak mengerti. Aku juga tidak tahu. Terlalu banyak hal yang hilang dalam garis keturunan kita. Kalau bicara pada generasiku, keterampilan medis yang kita kuasai kurang dari 10% dari apa yang dulu kita miliki, atau bahkan lebih sedikit lagi, dari 5%. Begitu banyak hal yang hilang, Ye Fen terkejut. Perlu diketahui bahwa lelaki tua ini dikenal sebagai dokter ajaib. Nenek moyangku bahkan bisa menyembuhkan luka Dao Agung di zaman kuno. Dia juga seorang bijak. Keturunannya tidak bisa dibandingkan. Dokter ajaib Wang menggelengkan kepalanya. Apa maksud dari kata bayi abadi? Meskipun nenek moyang dari 2500 tahun yang lalu tidak memiliki keterampilan suci seperti nenek moyangmu, dia mungkin bisa menebak satu atau dua hal. Saya juga tidak tahu. Saya khawatir ada singgungan pada bayi abadi. Sayangnya lebih dari 90% buku kedokteran kita telah hilang. Saya tidak tahu apa artinya. Seorang bayi abadi yang telah ada selamanya di dunia, Ye Fen merenung. 2500 tahun yang lalu, Nanan masih berada di wilayah tengah hutan belantara timur. Pada akhirnya, dia berakhir di wilayah selatan. Dia telah menjelajahi hampir separuh hutan belantara timur. Tangkap anjing itu dan interogasinya. Pasti dia tahu sesuatu, kata Li Hei Shui. Ye Fen mengangguk dan memanggil Nanan dengan lembut. Gadis kecil itu berlari kembali dengan gembira. Mata besarnya berkedip. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang sangat lembut, "Kakak, ada apa? Aku akan membuatkan daging anjing hitam untuk dimakan Nanan nanti." Ye Fen tersenyum dan menepuk kepalanya. Kemudian, dia dan Li Hei Shui berjalan ke depan dan tiba-tiba menyerang sambil menahan anjing hitam besar itu. "Gup, kalian berdua sudah bosan hidup. Beraninya kalian memprovokasiku?" Anjing hitam besar itu membual tanpa malu-malu. "Katakan padaku, apa itu bayi abadi?" Ye Fen meraih kepala persegi dan telinga besarnya agar tidak digigit. "Kamu tahu tentang bayi abadi?" Anjing hitam besar itu cukup kaget. Jelas sekali, pertanyaan mendadak ini di luar dugaannya. "Katakan padaku secepatnya, atau aku akan memasakmu menjadi daging anjing hitam hari ini," Ye Fen bertanya. "Kakak, jangan makan anjing itu. Meski sangat nakal, tapi lumayan." Nanan menanggapinya dengan serius dan menasihati dengan takut-takut di sampingnya. "Gu, aku ingin memakan tubuh surgawi hari ini." Anjing hitam besar itu sama sekali tidak yakin dan berteriak keras. "Dogi, jadilah baik. Jangan bicara omong kosong." Nanan menasihati. Dia sedikit takut, tapi dia masih mengulurkan tangan kecilnya dan mencoba menariknya. "Bisakah bayi abadi dimakan? Saya tidak tahu apa-apa." "Jangan tanya aku." Anjing hitam besar itu memamerkan giginya dan berteriak dengan keras. "Sial, anjing ini minta dipukul." Li Hei Shui mau tidak mau mengangkat tangannya dan menampar pantat anjing itu beberapa kali. "Guk, guk," anjing hitam besar itu menggonggong. Mulutnya yang besar tiba-tiba menjadi sangat panjang, dan ia menggigit Li Hei Shui dengan liar, hampir menelannya. "Sial, dia masih digigit anjing." Li Hei Shui sangat marah. Mereka berdua bertanya, tapi anjing hitam besar itu sangat keras kepala. Dia tidak akan mengatakan apa itu bayi abadi, apapun yang terjadi. Sebaliknya, dia terus menggonggong. Mereka tidak punya pilihan. Mereka tidak bisa memasak anjing hitam besar itu, jadi dia mengambil banyak gigitan. "Sudah 4 hari. Haruskah kita pergi ke reruntuhan merak untuk melihatnya?" Li Hei Shui menyarankan pada hari keempat. "Kita bisa pergi dan melihatnya." Ye Fen mengangguk. Dia sudah lama ingin pergi dan melihat-lihat. Anjing hitam besar itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia menggendong Nanan dan berjalan di depan. Di depan mereka, ada gunung-gunung yang menjulang tinggi dan punggung bukit terjal. Itu adalah negeri naga yang menjulang tinggi. Gunung-gunung itu megah dan megah, hampir mencapai langit. Begitu mereka masuk ke area ini, mereka menemukan binatang langka seperti naga banjir, binatang kilin, dan rubah ekor 9. Mereka semua menjadi berhati-hati. Setelah berjalan lebih dari 50 mil, mereka sampai di depan gerbang gunung reruntuhan merak. Reruntuhannya hancur, dan itu adalah pemandangan yang sunyi. Itu penuh dengan aura yang sunyi. Tanah suci tertinggi telah sepenuhnya menjadi sejarah karena peristiwa yang tidak terduga. "Sial, ada seseorang di sana!" Anjing hitam besar itu berteriak, dan menatap sosok yang tampak seperti tiang kayu di dalam gerbang gunung. Bulu hitam di tubuhnya yang berkilau seperti sutra semuanya berdiri tegak, dan ia menggeram, sangat kuat dan konyol. Reruntuhan merak sangat sunyi. Tanaman tumbuh liar menutupi gerbang gunung. Pohon-pohon tua yang layu itu begitu lebat sehingga belasan orang bahkan tidak bisa memeluknya. Cabang-cabangnya yang kering membentang ke arah langit. Di gerbang gunung yang runtuh, ada sosok yang tidak bergerak sama sekali. Sepertinya dia ketakutan. Saat mereka berjalan di kejauhan, mereka tidak merasakan keberadaannya sama sekali.
Baru ketika mereka sudah dekat barulah mereka tiba-tiba menyadari bahwa seseorang telah lama berdiri di sana. Dia membelakangi gerbang gunung. Rambut hitamnya seperti air terjun, dan sosoknya tinggi. Dia seperti jurang maut, tapi juga seperti langit berbintang yang tak terbatas. Anjing hitam besar dulunya adalah anjing elit yang hebat. Meski tingkat kultivasinya menurun, matanya masih tajam. Dia tidak tahu seberapa kuat orang ini. Tak terduga, sangat menakutkan. Ini adalah evaluasi Kaisar Hitam. Dia merasa kakinya kram, jadi dia berbalik dan berlari dengan Nan-Nan kecil di punggungnya. Anjing hitam besar itu tidak memiliki rasa kesetiaan. Dia tidak menyapa siapapun dan menghilang dalam sekejap mata. Jantung Ye Fen juga berdebar kencang. Dia awalnya mengira orang tua gila itu yang telah kembali, tapi sekarang dia ragu-ragu. Punggung orang ini sangat megah, dan rambut hitamnya lebat. Dia sangat berbeda dengan lelaki tua gila dan kurus itu. Ayo mundur juga, Li Heishui berseru. Dia mundur selangkah demi selangkah. Orang itu memblokir gerbang gunung, jadi dia tidak bisa terprovokasi. Tetapi dia juga tahu bahwa dengan tingkat kultivasi orang tersebut, dia pasti sudah menemukannya sejak lama. Dia tidak panik, malah mundur perlahan. Ye Fen juga terkejut dan tidak mengatakan apapun. Mereka mundur di sepanjang jalan asal mereka. Eksistensi menakutkan yang tidak diketahui, elit misterius yang kekuatan bertarungnya tidak dapat diperkirakan, adalah pilihan terbaik. Orang itu masih tidak bergerak. Dia seperti patung abadi, berdiri di gerbang gunung yang runtuh tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Hilang, hilang. Ye Fen dan Li Heishui mundur sedikit. Mereka bahkan tidak berkedip, tetapi mereka menemukan bahwa sosok tinggi itu telah menghilang. Skill gerakan macam apa ini? Terlalu cepat. Sepertinya belum pernah muncul sebelumnya. Li Heishui terkejut. Bagus. God King yang tiada taranya punya musuh. Benar-benar tidak ada kekurangan orang luar biasa di dunia ini. Ye Fen juga terkejut. Ketika mereka kembali ke pondok jerami tabib ajaib Wang, anjing hitam besar itu bergumam, "Sialan, siapa orang ini? Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Dia terlalu menakutkan. Dasar anjing bodoh, kamu tidak memiliki rasa kesetiaan, malah meninggalkan kami dan melarikan diri." Li Heishui berkata dengan nada menghina. "Tidak masalah apakah kita melarikan diri atau tidak. Itu hanya pertunjukan agar dia tahu bahwa kita menghormatinya. Jika dia ingin bergerak, bahkan jika aku membuat pola formasi dan berteleportasi ke sana, dia masih bisa menghancurkan ruang dengan satu serangan telapak tangan dan memenjarakan kita dari kehampaan," balas anjing hitam besar itu. Hanya Nan-Nan kecil yang diam. Meskipun gadis kecil itu penasaran, dia sangat penurut. Dia tidak banyak bertanya dan hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Dokter ajaib Wang berjalan keluar dari pondok jerami. Setelah memahami situasinya secara mendetail, dia menghela nafas pelan dan berkata, "Tianshuan memang tidak sederhana. Sudah 6.000 tahun sejak dihancurkan, tapi orang yang begitu menakutkan masih ada. Benar-benar menakutkan. Ini adalah negeri yang mengarah ke langit, dan setiap pegunungan adalah naga yang menjulang tinggi. Tentu saja ada sesuatu yang salah karena tanah suci seperti itu belum ditempati oleh generasi selanjutnya," kata anjing hitam besar itu dengan curiga. "Bukannya generasi selanjutnya tidak mau menempatinya, tapi tempat ini aneh," kata dokter ajaib Wang. Meskipun dia tinggal di sebelahnya, dia belum sering mengunjunginya. Di masa lalu, tanah suci Tianshuan sangat makmur. Setelah dihancurkan, ada banyak harta surgawi yang tertinggal, dan semuanya dibagi-bagi oleh tanah suci lainnya. Namun, pada akhirnya, mereka tidak berani menduduki sepenuhnya tanah suci ini. 6.000 tahun yang lalu, tanah suci Giok surgawi, yang telah mencapai puncaknya setelah gagal menyerang tanah terlarang purbakala yang sunyi, dimusnahkan dalam semalam. Hanya 3 atau 4 orang yang berhasil melarikan diri, namun tidak butuh waktu lama hingga umur mereka mengering, dan tubuh serta jiwa mereka hancur. Bagi tanah suci, ini adalah pesta besar. Mereka hampir sepenuhnya mengosongkan tanah suci Tianshuan, dan beberapa sekte tertinggi bahkan ingin menempatkan diri di sini. Namun, tidak lama kemudian, setiap bulan purnama, tangisan nyaring akan terdengar dari tanah suci Tianshuan. Beberapa dewa surgawi pergi untuk menyelidiki pada larut malam, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Hal ini berlanjut selama bertahun-tahun. Pada tahun-tahun berikutnya, setiap 1000 tahun, tangisan sedih akan muncul di larut malam, dan itu benar-benar mengejutkan seluruh tanah suci. Sejak saat itu, tidak ada yang berani membuat desain apapun di tempat ini. Meskipun mereka tahu bahwa ini adalah negeri naga yang menjulang tinggi, mereka tidak berani menyentuhnya. Kalau dipikir-pikir, 1000 tahun lagi telah berlalu, dan malam bulan purnama akan segera datang. Mungkinkah orang itu telah kembali? Dokter ajaib Wang mengerutkan kening. Aneh sekali. Dia muncul setiap 1000 tahun, dan bahkan waktu tidak bisa menghapusnya? Ini terlalu mengerikan. Gumam anjing hitam besar itu, ketakutan di dalam hatinya. Ye Fen memikirkan sesuatu, dan dia bertanya kepada dokter ajaib Wang, "Senior, tahukah Anda kitab suci kuno apa yang dikembangkan di Tianshuan? Apa asal mula gerak kaki mistis yang mereka miliki?"
Anjing hitam besar itu pernah berkata bahwa gerak kaki orang gila tua itu memiliki bayangan formula, pencapaian, dari 9 rahasia, dan dia ingin memahaminya. Kitab suci kuno Tianxuan sangat kuat dan mendalam, tetapi sayang sekali kitab tersebut telah dihancurkan, dan belum diwariskan. Gerak kaki mereka tidak ada bandingannya di dunia, melebihi kecepatan ekstrim Tianpeng. Pada titik ini, Dokter Ajaib Wang berhenti sejenak, dan kemudian berkata, sangat sedikit orang di dunia yang mengetahui bahwa gerak kaki Tianxuan berevolusi dari 9 rahasia. Apa? Ye Fen terkejut, merasa bahwa anjing hitam besar itu telah menebak dengan benar. Pada zaman kuno, ada seorang suci di sekte kami, jadi tentu saja kami mengetahui beberapa rahasia kuno itu, kata tabib ajaib Wang perlahan. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, semua tanah suci mengepung dan menyerang pengadilan surgawi, dan dinasti kuno ini dihancurkan. Semua sekte besar kurang lebih telah memperoleh sesuatu. Dan hal paling berharga yang diperoleh Tianxuan adalah gulungan kuno formula, pencapaian, teknik inti suci dari pengadilan surgawi. Itu dipotong oleh mereka, dan menjadi rahasia besar, dan diturunkan. Gerak kaki orang gila tua itu berasal dari formula, pencapaian, di dunia langit, namun tidak lengkap. Pada akhirnya, Tianxuan terus berkembang, dan begitulah kecepatan yang tak tertandingi dari generasi selanjutnya. Malam bulan purnama tiba dengan sangat cepat. Ye Fen dan yang lainnya berdiri di puncak di kejauhan, menatap tanah suci Tianxuan. Cahaya bulan memercik seperti air, dan seruan nyaring seperti gemuruh guntur, bergema menembus awan, mengagetkan puluhan ribu binatang, dan mengguncang pegunungan. Itu dia, sosok tinggi itu. Anjing hitam besar itu ketakutan. Ye Fen dan yang lainnya melihat orang itu lagi, muncul dan menghilang seperti hantu di tanah suci Tianxuan. Dia bergerak sangat cepat sehingga mata telanjang tidak bisa mengikuti kecepatannya. Seruan nyaring itu bagaikan gemuruh guntur, bagaikan deru laut yang memekakkan telinga. Ia melakukan perjalanan jauh terutama di malam hari, dan seluruh langit dan bumi berguncang. Seperti yang diharapkan, orang-orang dari seluruh tanah suci telah datang. Kata Dokter Ajaib Wang, matanya melihat ke kejauhan. Milenium adalah hari yang sangat istimewa. Semua tanah suci ingin melihat apakah orang itu telah kembali, dan apakah dia sudah mati atau belum. Bisa dibayangkan keterkejutan di hati mereka. Seruan nyaring dimulai lagi, dan milenium ini masih belum berakhir. Ini terlalu aneh, gumam anjing hitam besar itu. Beberapa generasi guru surgawi lama telah meninggal, dan dia masih bisa datang ke sini untuk menangis. Anjing sialan, kecilkan suaramu, jangan bicara omong kosong. Li Heishui memperingatkan. Di kejauhan, orang-orang dari tanah suci mundur diam-diam, tidak berani tinggal lama di sini. Mereka datang hanya untuk memastikan. Bagaimanapun, di masa lalu, mereka telah memindahkan harta surgawi dari tanah suci Tianxuan, jadi mereka sangat bersalah. Sekarang, orang yang tak tertandingi ini masih hidup, dan tidak ada yang bisa tetap tenang. Dalam sekejap mata, langit di kejauhan menjadi kosong. Apakah dia orang tua yang gila atau bukan? Ye Fen bergumam. Selain orang tua gila itu, mungkinkah ada orang lain yang tak terbayangkan di tanah suci Tianxuan yang selamat? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Seruan nyaring itu berlangsung selama 1 jam, dan baru mereda pada tengah malam. Gunung-gunung berhenti berguncang, dan surga yang mencapai tanah terasa damai. Kali ini, dia seharusnya pergi. Legenda mengatakan bahwa setiap kali dia selesai menangis, dia akan menghilang selama 1000 tahun, kata Dokter Ajaib Wang sambil menghela nafas. Ayo pergi dan lihat, kata Li Heishui. Di tengah malam, reruntuhan tanah suci Tianxuan sunyi. Tembok dan reruntuhan yang rusak terlihat di mana-mana, dan tempat itu sangat terpencil. Tanah suci abadi yang dulunya mulia dan kuat telah berakhir seperti ini, yang membuat orang menghela nafas. Sebenarnya tidak ada yang abadi di dunia ini. Tangga batu biru ditutupi lumut hijau, dan rumput liar menutupi tanah. Itu adalah tanah tandus, dan beberapa batu besar diukir dengan banyak karakter kuno. 6.000 tahun telah berlalu, dan semua barang berharga telah dipindahkan. Tidak ada yang tersisa, dan hanya rumput liar yang tersisa di ladang tanaman obat. Kalian bisa berjalan-jalan. Saya akan mempelajari dengan cermat tata letak ladang ramuan ini, kata Dokter Ajaib Wang. Ini bukan pertama kalinya dia mengamati, tapi setiap kali, dia bisa menemukan beberapa pola dao tidak lengkap yang bisa mempercepat pertumbuhan ramuan roh. Ye Fen dan yang lainnya berjalan di reruntuhan besar. Puing-puing, tembok pecah, dan lain-lain terlihat di mana-mana. Ada juga beberapa istana kuno setengah runtuh yang ditutupi lapisan debu tebal. Istana bawah tanah, mereka menemukan istana bawah tanah yang besar, dan bangunan di dalamnya masih dalam kondisi baik. Namun, saat mereka masuk lebih dalam, mereka semua menarik napas dalam-dalam. Ada kuburan tak berujung yang saling terhubung, dan itu adalah kuburan bawah tanah. Cahaya api berkedip-kedip, dan ada uang kertas serta beberapa upeti di depan setiap makam. Jelas sekali, seseorang baru saja menyapu makam tersebut.
Dokter Ajaib Wang berkata bahwa satu-satunya tanah suci di tanah suci Tianxuan belum ditemukan. Kitab suci kuno mereka mungkin terkubur di sana. Mungkinkah di dalam makam ini? Li Heishui curiga. Sayangnya, bahkan dengan pencapaian Kaisar Hitam dalam pola Dao, dia tidak dapat menemukan apapun. Setelah beberapa saat, mereka semua pergi. Ketika mereka sampai di bagian terdalam dari tanah suci Tianxuan, tempat itu bahkan lebih terpencil. Ada istana kuno yang runtuh, tangga batu biru yang rusak, dan arena seni bela diri yang besar. Semuanya mencatat kejayaan masa lalu dan kehancuran masa kini. Tanah suci tertinggi telah menjadi masa lalu. Tanah suci paling misterius di tanah suci Tianxuan sama sekali tidak dapat ditemukan. Kitab suci kuno mereka benar-benar telah menjadi abu sejarah, beberapa dari mereka menyesal. Bulan cerah berkelap-kelip di langit, dan sinar bulan menyinari hutan terpencil seperti bulu putih. Tubuh Little Nan Nan memancarkan cahaya warna-warni, dan batu kecilnya perlahan menghilang ke dalam tubuhnya. Nan Nan akan melupakan masa lalu lagi, gadis kecil itu depresi, dan suaranya sangat lembut. Pada malam bulan purnama, dia akan mengalami kehidupan baru, dan melupakan segala sesuatu di masa lalu. Namun, Ye Fen sudah bersiap, dan dia mengeluarkan batu giok yang bersinar itu. Jangan khawatir, Nan Nan. Segala sesuatu yang kamu alami tercatat di sini, dan kamu akan memahaminya sebentar lagi. Oke. Gadis kecil itu mengangguk dengan serius. Seperti cahaya bulan yang menyinari air, seperti asap tipis, cahaya warna-warni keluar dari sela-sela alis Little Nan Nan, dan sebuah batu kecil baru muncul. Dia sangat bingung, dan dia tidak mengenali siapapun. Dia sedikit pemalu, dan dia melihat sekeliling dengan ketakutan. Ye Fen menanamkan batu giok yang berisi ingatannya ke dalam pikirannya. Tidak lama kemudian, gadis kecil itu kembali tenang, dan dia sangat bahagia dan berkata, Nan Nan tidak melupakan masa lalu. Batu warna-warni di antara alisnya menjadi semakin berkilau, dan hampir rontok. Saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba berseru, ada dunia di sana. Dia mengulurkan tangan kecil berwarna merah mudanya, dan menunjuk ke kehampaan. Mulut kecilnya membentuk-bentuk, dan dia sangat terkejut dan penasaran. Nan Nan, apa yang kamu bicarakan? Ye Fen, Li Heishui, dan anjing hitam besar semuanya tampak terkejut. Nan Nan melihat tanah suci, dan ada banyak kelopak bunga berkilau menari di dalamnya. Tapi, ada peti mati di mana-mana di tanah, dan ada seseorang. Seru gadis kecil itu. Dia dengan takut-takut mundur beberapa langkah, dan dia masih menatap kehampaan. Apakah itu tanah suci Merak? Mereka semua kaget. Kekosongan yang ditunjuk oleh Nan Nan kecil terletak di langit di bagian terdalam reruntuhan Merak. Ye Fen tidak bisa melihat apapun bahkan dengan mata Tuhannya, tapi dia melihatnya sekilas. Orang itu sedang duduk di satu-satunya peti mati yang belum disegel. Dia keluar. Itu adalah orang yang kita lihat beberapa hari yang lalu. Dia menemukan kita. Gadis kecil itu semakin takut sekarang. Dia tidak bisa berbicara lagi. Tanpa suara, sesosok tubuh tinggi muncul di tanah di bagian terdalam reruntuhan. Orang itu keluar dari tanah suci. Dia mengenakan jubah hijau kuno, dan rambut hitamnya tebal. Matanya kosong, dan dia mengambil langkah maju untuk berdiri di depan Ye Fen dan yang lainnya. Dia menatap Nan Nan kecil, lalu mengulurkan tangannya. Cahaya bulan menyelimuti sosok tinggi ini, dan rambutnya menari-nari tertiup angin. Matanya yang kosong samar-samar terlihat, tapi penampilannya tersembunyi. Tangan kuning besar itu terulur ke depan, dan seluruh bulu hitam di tubuh anjing hitam besar itu berdiri, karena Nan Nan kecil sedang duduk di atas tubuhnya. Melihat ini, meskipun Ye Fen tahu dia bukan tandingannya, dia tetap dengan cepat bergerak maju untuk memblokir. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Nan kecil. Dengan tangan kuning besar itu tidak mengelak sama sekali, langsung meraih ke depan. Pedang suci hitam itu mengenai satu jari, dan percikan api beterbangan kemana-mana, tapi tidak bergerak sama sekali. Ini sangat mengerikan. Pedang suci hitam itu kokoh dan tidak bisa dihancurkan, tapi bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana orang ini mengendalikan tubuhnya, dan sulit membayangkan tingkat kultivasi seperti apa yang telah dia capai. Ye Fen mengacungkan tinju emasnya, menghantamkannya ke depan. Tubuhnya sangat kuat, dan dia mengedarkan ki darahnya yang paling kuat untuk memblokir tangan besar itu. Seolah-olah drum surgawi sedang dipukul, suara teredam terdengar di antara keduanya. Ye Fen mundur, lengannya mati rasa. Bahkan dengan tubuh suci miliknya yang kuat, sulit untuk memblokir tangan besar itu. Perlahan tapi kuat ia mencapainya, tidak mampu mengubah lintasannya sama sekali. Inilah hasil yang membuat Ye Fen menggigil. Tubuh suci kuno miliknya yang kuat ditekan oleh seseorang untuk pertama kalinya. Selain itu, pihak lain begitu santai, dan tidak menyerangnya sama sekali, membiarkannya mengacungkan tinju emasnya dan memukulnya dengan keras. Anjing hitam besar itu merasa cemas, dan dia memanggil platform giok hitam yang mendalam, ingin melintasi kehampaan dan melarikan diri. Dengan kilatan cahaya, bayangan itu dan Nan Nan kecil menghilang. Namun,
Tangan besar ini hanya menekan dengan ringan di dalam kehampaan. Dengan suara gemuruh, ia segera menghancurkan kehampaan langit dan bumi dan mengguncangnya. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Tangan kuning besar itu menjangkau jauh ke dalam kehampaan yang runtuh, menutupinya, dan aliran energi kacau yang mengerikan semuanya tertuju pada tempatnya. Kekuatan kehampaan yang tak terbatas tidak dapat membahayakan mereka sama sekali. Tangan kuning besar itu menahan Kaisar Hitam dan Nan-Nan kecil dari kehampaan. Anjing hitam besar itu menggonggong. Iya, Nan-Nan kecil hendak menangis. Ye Fen bergegas maju dengan sekuat tenaga. Tangan emas itu menyerang ke depan lagi, ingin menyelamatkan mereka, tapi tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, dia benar-benar merasa tidak berdaya seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, dan dia dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Orang ini seperti jurang maut yang mustahil untuk dipahami. Jaring antara ibu jari dan telunjuk Ye Fen pecah, dan dia terlempar beberapa ribu kaki jauhnya. Ini sama sekali bukan serangan dari lawannya, melainkan serangan balik dari tangan lawannya. Apa yang kamu inginkan? Ye Fen takut dia akan menyakiti Nan-Nan kecil. Li Heishui juga mengambil tindakan, tapi kondisinya bahkan lebih buruk daripada Ye Fen, terbang mundur 1000 sang. Dia meringis kesakitan, terus-menerus mengayunkan lengannya, hampir sampai mati rasa. Angin malam bertiup kencang, menyebabkan rambut pria jangkung itu berkibar, memperlihatkan wajah lurus. Warnanya perunggu, dengan hidung lurus dan mulut persegi. Terlepas dari kekosongan matanya, ini adalah pria yang sangat mengesankan. Dia seperti dewa perang yang abadi, membuat orang lain merasa hormat. Kamu adalah, mata Ye Fen membelalak kaget, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ini sebenarnya orang tua yang gila. Bagaimana dia menjadi seperti ini? Dulu, rambut putihnya berantakan, tubuhnya layu, dan usianya sangat tua. Matanya keruh, dan dia tampak gila. Tapi sekarang, dia sangat berbeda. Tubuhnya kuat, rambutnya tebal dan hitam. Dia seperti orang yang sama sekali berbeda, seolah-olah dia telah memperoleh masa muda yang abadi. Apa yang terjadi? Apakah karena transformasi terakhir kali? Ye Fen terkejut, lalu berkata dengan lantang, "Senior, apakah kamu masih ingat aku? Kamu pernah mengajariku langkah merak. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan sakiti Nan-Nan kecil. Dia orang tua gila yang telah hidup selama 6000 tahun." Mulut Li Heishui terbuka lebar, dan hatinya dipenuhi emosi. Dia sangat terkejut. Seberkas cahaya melintas di mata kosong orang tua gila itu. Dia melirik Ye Fen, tapi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mengusir anjing hitam besar itu, dan mengangkat Nan-Nan kecil ke udara untuk mengamati. "Paman, apa yang akan kamu lakukan?" Nan-Nan kecil bertanya dengan takut-takut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Pada saat ini, ekspresi orang tua gila itu sangat serius. Dua pancaran cahaya surgawi keluar dari matanya yang kosong, seterang dua lampu emas. Cahaya surgawi menyinari Nan-Nan kecil, dan tiba-tiba udara berputar seolah-olah akan runtuh. "Kakak, aku takut," isak gadis kecil itu. "Jangan takut, Nan-Nan kecil. Dia tidak akan menyakitimu." Setelah mengenali orang tua gila itu, Ye Fen menghela nafas lega. Dia merasa orang tua gila itu tidak akan membunuhnya. Ekspresi orang tua gila itu menjadi semakin serius. Alis hitam tebalnya terangkat, dan seberkas cahaya surgawi keluar dari sela-sela alisnya, menimpa gadis kecil itu. Anjing hitam besar itu sangat ketakutan hingga tidak berani bernapas. Dia merasakan tekanan yang tak tertandingi. Dia melirik Nan-Nan kecil, lalu ke orang tua gila itu, cemas dan khawatir. Dengan kilatan cahaya, orang tua gila dan Nan-Nan kecil menghilang ke langit. "Ah, kemana mereka pergi?" Li Heishui terkejut. "Mereka pasti sudah pergi ke Tanah Suci Merak." Ye Fen berkata dengan suara rendah. "Oh tidak, kekuatan orang tua gila itu sangat tinggi. Aku tidak bisa melihatnya. Apakah dia mencoba mengambil buah jalan Nan-Nan kecil?" Kaisar Hitam merasakan 100 cakar menggaruk jantungnya. Musik surgawi datang dari langit, dan tanah suci bermekaran dengan cahaya. Ribuan cahaya keberuntungan dan miliaran cahaya surgawi bertaburan. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Rerumputan hijau seperti karpet, dan aroma keabadian memenuhi udara. Mata air roh menyembur keluar satu demi satu, dan langit dipenuhi kelopak bunga. Itu seperti sebuah negara impian. Namun, tanah di tanah suci ini dipenuhi dengan peti mati berwarna merah terang, yang terlihat cukup aneh. Inilah tanah suci Merak, tempat rahasia terakhir yang belum ditemukan oleh siapapun. Besar kemungkinan kitab suci kuno dan warisan tertinggi Merak dapat ditemukan di dalamnya. Raung orang tua gila itu, dan aumannya mengguncang gunung dan sungai. Selain binatang buas di pegunungan, binatang purba di daerah terlantar di sekitarnya juga bergetar. Seberkas cahaya surgawi membubung ke langit, dan sepertinya akan menembus langit berbintang yang tak terbatas. Dia seperti dewa kuno. Jubah hijau kunonya berkibar, dan dia berdiri dengan kepala terangkat tinggi. Rambutnya menari-nari tertiup angin, dan matanya memancarkan kilat dingin. Temperamennya sangat menakutkan, dan dia sangat berbeda dari penampilan biasanya.
Pada saat yang sama, Nan kecil menutup matanya. Tangan kecilnya terus-menerus membentuk segel tangan. Itu sangat mendalam dan tak terduga. Itu sangat rumit sehingga tidak bisa dimengerti. Apa yang telah terjadi? Ye Fen terkejut. Dia mengetahuinya. Apa yang harus kita lakukan? Anjing hitam besar itu tidak bisa duduk diam, dan dia melompat-lompat, merasa sangat tidak nyaman. Mata orang tua gila itu menyapu seperti dua sambaran petir, dan otot Ye Fen dan yang lainnya hampir retak. Mereka semua sangat terkejut. Orang tua gila itu berjalan mengelilingi Nan kecil, dan matanya menjadi semakin cerah, seolah dia bisa melihat segala sesuatu tentangnya. Secara khusus, sosok seperti dewa muncul di antara alisnya, duduk dalam kehampaan, khusyuk dan bermartabat, menatap gadis kecil itu. Dunia sudah lama berubah. Bagaimana mungkin sosok yang begitu menakutkan masih bisa lahir? Anjing hitam besar itu semakin terkejut. Sosok seperti dewa di depan alis orang tua gila itu seolah membelah langit dan bumi, menelan dan memuntahkan kekacauan. Ia menatap Nan kecil, dan tanah suci terus berkembang. Nan kecil terus membentuk segel, dan batu 7 warna di antara alisnya menjadi semakin cemerlang, tapi tidak jatuh. Itu melebur menjadi titik cahaya 7 warna, dan aura misterius mengalir di sekitarnya. Ledakan. Dengan ledakan keras, tanah suci ditutup, dan pemandangan di dalamnya tidak lagi terlihat. Dokter Ajaib Wang juga khawatir. Dia bergegas, dan setelah mengetahui apa yang terjadi, dia tersentak dan berkata, "Mundur, menjauhlah dari sini." Semua orang tidak mau, dan mereka mundur jauh, tetapi tidak ada hal buruk yang terjadi setelah itu. Saat hari sudah larut malam, tanah suci dalam kehampaan muncul kembali. Nan kecil melihat sekeliling dengan bingung, lalu berjalan keluar. Gadis kecil itu tidak terluka. Satu-satunya perubahan adalah batu 7 warna itu meleleh di antara alisnya, dan tidak jatuh lagi, yang memberinya semacam aura spiritual. Orang tua gila itu muncul di kehampaan, dan matanya menjadi kosong lagi, tanpa ekspresi apapun. Dengan lambaian lengan bajunya, seluruh tanah suci menghilang. Anjing hitam besar itu mengambil gadis kecil itu, dan melihat ke kiri dan ke kanan, terkejut dan ragu, dan berkata, "Aku sudah menyembuhkan luka dalammu." Kaisar Hitam menoleh untuk melihat sosok tinggi di kehampaan, dan berkata pada dirinya sendiri, "Seperti yang kuduga, dia sangat berani. Dia tidak mencuri buah jalan, tapi membantuku." Ye Fen diam-diam mentransmisikan suaranya, dan berkata, "Terima kasih telah mengajariku, senior, dan telah membantuku kali ini. Aku tidak punya cara untuk membalas budimu, tapi aku tahu tempat yang mungkin memiliki formula pencapaian yang lengkap." Dia telah meminta nasihat Dr. Wang beberapa hari ini, dan secara tidak langsung mengetahui bahwa salah satu dari 9 rahasia yang diperoleh klan kuno di Lizhou di wilayah utara kemungkinan besar adalah formula pencapaian. Dan gulungan kuno yang ditinggalkan oleh klan itu mengarah ke tebing suci, yang berarti kemungkinan besar dia akan mendapatkan formula pencapaian. Namun, itu bukanlah tempat yang bagus. Ada pola formasi Kaisar Agung, dan bahkan penganut Tahun Naga Merah pun terjebak di sana selama 1500 tahun. Bahkan anjing hitam besar pun merasa ragu akhir-akhir ini. Sekarang setelah dia bertemu dengan orang tua gila itu, dia benar-benar sangat membantu, dan ingin mengundangnya pergi bersamanya ke tebing suci untuk menemukan 9 rahasia, dan pada saat yang sama, untuk membalas kebaikannya. Benar saja, mata kosong orang tua gila itu bersinar terang, tapi dengan cepat menghilang, tanpa ekspresi apapun. Formula pencapaian ada di tebing suci. Ye Fen mengirimkan suaranya, dan memberitahunya lokasi tepatnya. Jika orang tua gila itu tidak mau pergi, biarlah. Dia tidak bisa memaksanya. Tanpa suara, orang tua gila itu menghilang, dan tidak ada jejaknya lagi. Itu adalah tanah suci, dan di dalamnya terdapat rahasia Tianshuan. Kami benar-benar melihatnya, tetapi kami tidak dapat memperoleh apapun. Li Heishui sangat menyesal. "Sayang kecil, apa kabarmu?" Ye Fen bertanya. "Sayang kecil baik-baik saja, aku hanya merasa bisa mengingat banyak hal," jawab gadis kecil itu patuh, lalu dia mengusap titik warna-warni di antara alisnya. Dengan cepat, orang tua gila itu muncul lagi, rambutnya yang berantakan menutupi wajahnya. Dia mengikuti di belakang Ye Fen, jelas untuk pergi bersama mereka? Jika kita bisa menggali dewa seperti itu, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan di wilayah Baren Timur. Jantung Li Heishui berdebar kencang, dan dia hampir melompat. Meskipun dia mengirimkan suaranya secara diam-diam, orang tua gila itu sepertinya bisa mendengarnya, dan melirik ke arahnya. Ye Fen dan kelompoknya meninggalkan reruntuhan Tianshuan, dan mengucapkan selamat tinggal kepada Dokter Ajaib Wang. Tujuan mereka adalah tebing suci. Ini adalah kombinasi yang aneh. Seekor anjing besar sedang menggendong seorang gadis kecil yang tampak seperti diukir dari batu giok, seorang pria parubaya jangkung dengan rambut acak-acakan yang fitur wajahnya tidak terlihat, seorang pria berkulit gelap, dan seorang pria muda yang lembut dan cantik yang tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Saat mereka berjalan bersama, terlihat sangat aneh.
Ye Fen tidak membiarkan anjing hitam besar itu mengukir pola dao untuk menyeberang ke tebing suci. Dia bilang dia ingin berjalan jauh. Kamu hei, gumam Li Hei Shui. Dia dengan cepat memahami niat Ye Fen. Sekarang ada ahli yang tak terkalahkan di sampingnya, tidak adil bagi orang tua gila itu jika mereka melewati kehampaan secara langsung. Anjing hitam besar itu juga penuh tipu muslihat jahat, dan dia adalah seekor rubah yang meminjam kekuatan harimau untuk mengintimidasi orang lain. Sekarang ada makhluk yang telah hidup selama 6.000 tahun di sisinya, dia memutuskan untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Dinasti pembunuh kuno, dunia manusia, bukankah kalian membunuh dewa dan Buddha dengan cara kalian? Datanglah padaku jika kalian punya nyali. Tempat suci dan sekte tertinggi itu tidak akan bisa melakukan apapun bahkan jika mereka ingin menguji kita. Saya sangat berharap orang-orang buta itu akan mendatangi saya bersama-sama. Anjing hitam besar itu berteriak dalam hatinya, dan dia sangat senang. Dia baru saja keluar dari hutan belantara besar, dan dia sudah bergegas untuk menyapa orang-orang, berharap dapat memprovokasi beberapa tempat suci.